Aku sampai di rumah dengan bersemangat setelah sesi latihan. Lalu, suasana hatiku langsung terjun bebas melihat sepupuku yang licik, Caitlin, memegang buku harianku. Oh wow, jadi gebetanmu si Leo, kapten klub renang ya? Kembalikan itu. Aku penasaran apa seluruh sekolah sudah tahu? Jangan khawatir, sepupumu yang setia ini ada untuk membantu. Terima kasih banyak, tapi akan kulakukan sendiri. Hentikan hidung besarmu itu mengendus-gendus urusanku. Hei, pertama hidungmu itu lebih besar dari punyaku. Dan yang kedua, mengenai Leo, siapalah, dia akan segera jadi milikku. Kejahatan dibalas kejahatan, itu balasan karena mencuri pacarku. Betapa konyolnya dan sangat tak benar. Dia seharusnya salahkan dirinya sendiri karena punya selera laki-laki yang buruk. Tidak, terima kasih, aku juga tak mau playboy seperti dia. Hai, aku Megan, pemimpin klub pramuka di sekolah. Aku ini ramah, menyenangkan, dan suka sekali berpetualang, sama seperti ayahku yang penjelajah. Jadi, tentu saja cewek seperti Caitlin tak membuatku takut. Sejak hari pertama sepupuku tersayang ini pindah dengan kami, sudah jelas kami tak akan pernah bisa akur. Aku suka sekali berlarian di taman dan belajar trik bertahan hidup yang menarik dengan ayahku. Sementara Caitlin bahkan tak tahan dengan setitik saja kotoran. Oh ya Tuhan, jutaan kuman menyerangku. Ambilkan aku sanitizer, sekarang! Dan sama sekali tak membantu bahwa pacar Caitlin yang brengsek itu mengajakku keluar tepat setelah putus dengannya. Meski sudah jelas aku tidak tertarik padanya, Caitlin menyalahkanku. Itulah saat kami resmi seperti Cardi B dan Nicki Minaj dan perang kejahilan pun dimulai. Dia menggambari wajahku dengan spidol permanen saat aku tidur, menempelkan permen karet di rambutku, dan bahkan pernah mencoba mencukur alisku. Tapi siapa aku, Aku bisa mengalahkannya hanya dengan satu tindakan. Tapi sekarang taruhan sudah dinaikkan, dia mengincar Leo. Jadi aku harus ungkapkan perasaanku padanya secepatnya sebelum Caitlin menyela dan mengacaukannya. Kesempatan sempurna adalah karya wisata sekolah yang akan datang untuk para murid berprestasi, yang Caitlin pastinya tak bisa ikut, dan akan ada banyak kesempatan bagiku membuat Leo terkesan. Tapi ada masalah kecil. Itu dekat sungai, ya ampun, membayangkannya saja membuatku mau ngompol. Aku mengidap thalassofobia, yaitu ketakutan kuat akan perairan yang luas. Tentu kurahasiakan ini karena tak akan ada yang menganggapku serius sebagai pemimpin pramuka kalau sampai mereka tahu hal ini. Tapi ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, dan tak mungkin aku duduk saja di rumah sementara Caitlin menancapkan cakarnya ke Leo. Jadi, aku mendaftar untuk karya wisata itu, siapkan rencana besar untuk itu. Langkah kecil, maksudku secara harfiah. Aku daftar berenang di kolam renang ramah anak. Mudah sekali. Oh, tapi kenapa kakiku gemetaran seperti ini? Haha, bukankah aku sudah berubah jadi ubur-ubur atau semacamnya? Lihat, kolam renang berubah jadi seperti samudera menakutkan yang siap menelanku. Tolong! Tiba-tiba ada anak laki-laki dengan pelampung menabrakku. Aku terjatuh di pantatku dan kakiku menyentuh air. Sesuatu mencengkramku. Monster Loch Ness! Itu menelanku hidup-hidup. Tak lama kemudian ada anak muncul dan mulai menertawaiku. Tak apa Megan, pikiran bahagia, pikirkan hal membahagiakan. Ini jauh lebih baik. Tapi kemudian kurasakan cipratan air di mana-mana. Ku coba menjauhinya tapi akhirnya terjungkal dan jatuh ke dalam air. Panik, aku gelagapan dan menggelepar. Aku tak peduli lagi dengan semua orang yang menatapku aneh dan hanya berteriak sekuat tenaga. Tiba-tiba ada lengan kuat menarikku keluar dari air. Kemudian laki-laki itu mengangkatku dan wajahku menempel tepat di dadanya. Astaga naga, rasanya itu lebih keras daripada batu. Kau tahu apa? Oh, Supermanku, aku akan jadi Lois Lane-mu. Ingus mengalir di wajahmu. Menjijikkan. Ampun, ini sangat memalukan. Aku langsung ganti pakaian secepat kilat dan berlari keluar dari sana. Tunggu dulu, ada yang tak beres. Hei, kehilangan sesuatu? Yesus, bajingan ini masih berusaha mempermalukanku di menit-menit terakhir. Satu-satunya cowok yang baik di dunia adalah Leoku. Seolah masih belum cukup di hari itu, aku pulang ke rumah mendapati Caitlin nonton film menakutkan tentang hiu raksasa. Ada apa? Sudah takut padaku? Ini belum terlambat untuk bergelayut ke kakiku dan memohon. Siapa yang takut? Acara bodoh ini. Jelas itu CGI, tak ada hiu di dunia yang bisa sebesar itu. Dan siapa dicap sebagai pembunuh berbahaya dan tak pandang bulu memakan apapun yang tampak. Tapi faktanya hiu lebih sering jadi korban. Phew, aktingku tak begitu payah, ya kan? Akhirnya daftar peserta perjalanan wisata diumumkan. Tentu saja namaku ada di sana. Dan Leo juga. Tapi tunggu, kenapa ada Caitlin di sini? Dia selalu sibuk dengan cowok-cowok, bukannya belajar. Dan bahkan tak hafal tabel perkalian. Apa? Tak bisa menerima kenyataan kalau aku juga jenius? Asal kau tahu, aku sangat cepat dalam matematika. Sungguh, jadi berapa 356 ditambah 445? Mudah, 2, 3, 4. Itu bahkan tak mendekati. Tapi itu cepat, sampai ketemu di perjalanan, aku akan mengawasimu, Dik.
Hari itu akhirnya tiba dan pemandu wisata kami Mike adalah pramuka terbaik di negara bagian ini. Tapi tunggu dulu, kenapa cowok ini tampak tak asing? Oh tidak, itu cowok yang menyelamatkanku di kolam renang. Takut dia akan mengungkapku, aku tak tahu harus berbuat apa kecuali memberinya senyuman bodoh. Tapi yang mengejutkanku, dia sepertinya tak ingat aku sama sekali. Kemudian dia memintaku untuk mendemonstrasikan aktivitas pertama dengannya, panjat tebing vertikal. Ini waktunya untuk bersinar, mata tertuju padaku, Leo. Duh, cowok ini memanjat seperti monyet. Tapi jangan harap ku terima kekalahan. Aku sedang menikmati kemenangan saat Kathleen mendekatiku. Semua orang tahu kalau kekuatan otot itu hanya untuk menutupi otak yang kecil. Ya, teriakan hebat, Megan. Gunakan semua energimu dalam sekali jalan hanya untuk pamer. Bukankah mereka mirip sekali? Biarlah. Leo memperhatikanku. Matanya sangat menawan. Itu bahkan lebih kuat daripada 10 kaleng Monster Drink. Berburu di alam, jembatan monyet, tali Tarzan, semua tantangan ini tak membuatku berkeringat. Dan Leo bahkan datang memujiku. Itu luar biasa, Megan. Bagaimana bisa kau melakukannya? Oh, Leo, aku hanya makan sebuah apel untuk sarapan. Jadi sekarang aku mengalami hipoglikemia atau semacamnya. Aku sangat pusing. Astaga, sepupuku sayang ini seharusnya mendapat nominasi Oscar untuk akting pura-puranya. Ku berikan senyuman termanis dan membantunya. Kebetulan saat Leo tak melihat, aku menyandungnya dan dia jatuh tersungkur ke dalam genangan lumpur. Leo berusaha membersihkannya tapi akhirnya malah mengubahnya jadi monyet. Kemudian Mike lewat dan berkata, "Wow, lapisan makeup ini menjadikan semakin bagus." Lidahnya yang pedas seakan tak menyisakan apapun. Di sore hari, kugunakan waktu luangku untuk berkeliling dan melihat burung yang cantik. Aku penasaran apa itu. Itu manakin bertopi merah. Sangat populer di hutan Amerika Tengah. Wow, pengetahuan yang bagus. Terima kasih sudah memberitahuku tanpa ditanya. Mereka punya tarian khas untuk membuat pasangan mereka terkesan. Tahu tidak? Moonwalk yang menyaingi tarian Michael Jackson. Tunggu, apa? Kenapa aku tertawa keras? Dia mungkin lucu tapi masih saja brengsek. Aktivitas lain di hari itu adalah menggunakan batu untuk menyalakan api. Dan aku dipasangkan dengan Leo. Terima kasih semesta. Aku mendekat ke arahnya dan menawarinya permen. Dengan senang hati dia menerimanya, tapi kemudian tiba-tiba memerah dan mulai tersedak. Aku langsung beraksi dan memukul punggungnya dengan keras, membuat permen mini itu terbang keluar. Leo langsung mengambil tanganku. Malaikat pelindungku, kemana saja kau selama hidupku? Oh ya, maukah kau ikut aku jalan-jalan nanti? Ada sesuatu yang ingin ku katakan. Ya, maksudku tentu. Mau kemana? Tepi sungai, romantis kan? Hahaha, sungai, aku akan mati di sana. Tapi memangnya kenapa? Ini kesempatanku. Jika aku mati dengan predikat sebagai pacar Leo. Sangat pantas. Aku tiba mendapati Leo sudah menunggu. Kulitnya berkilau di bawah sinar mentari yang terbenam. Dia seperti Edward Cullen milikku sendiri. Tapi itu tak membuatku takut sama sekali. Oh, kau sudah di sini. Kau tampak pucat. Apa kau sakit? Oh, tidak. Aku baik-baik saja. Bagus, ayo kita naik perahu dan menikmati pemandangan. Kututup mata rapat-rapat dan mencengkram tangan Leo. Kemudian Leo terus saja bicara, tapi aku tak bisa dengar apapun hingga, Megan, aku mengagumimu sudah sejak lama. Maukah kau menjadi pacarku? Aku berubah seperti tomat matang, tapi berhasil menyerukan, Aku mau. Kena kau. Astaga, kenapa Kathleen di sini? Aku masih terkejut saat Leo melompat keluar dari perahu dan memberi Kathleen tos. Kemudian mereka, kejutan. Kau tahu sekarang rasanya kalau cowok idamanmu dicuri. Tidak. Kumohon, aku tak tahan ini. Airnya membuatku takut. Nikmati saja pemandangannya, Megan. Kemana perginya gadis galak itu? Ibumu memberitahuku kalau kau mengidap thalassofobia, tapi aku tak mengira itu begitu nyata. Jangan khawatir, akan kuberitahukan ini ke seluruh sekolah, jadi mereka akan datang menyelamatkanmu. Semoga sukses, sepupu. Leo dan Kathleen jalan pergi bergandengan tangan. Aku tetap diam sebisa mungkin dalam perahu yang tak stabil. Dunia berputar mengelilingiku, tapi aku tak bisa lakukan apa-apa kecuali menangis. Waktu berlalu seolah 1 dekade terlewati, kemudian kurasakan ada tepukan di pundakku. Mike mengulurkan tangannya, lalu mengangkatku ke pelukannya, dan menggendongku ke rerumputan terdekat. Tapi, bagaimana kau menemukanku? Kulihat video yang diposting Kathleen barusan, lalu segera pergi mencarimu di sepanjang tepi sungai. Begitukah? Betapa memalukan. Dia tetap diam sesaat, kemudian berkata, kau mungkin tak tahu ini, tapi aku dulu sangat takut akan ketinggian. Akrofobiaku sudah lebih baik sekarang, tapi tetap saja. Tak mungkin, kau berhasil dalam tantangan memanjat tadi. Jika kau ingin mengatasi ketakutanmu, maka kau harus mencari cara untuk menghadapinya. Beranilah, dan jangan jadikan itu kelemahan untuk ditertawakan orang lain. Kemudian dia memberikan senyum termanisnya, dan tepat di saat itu, dia terlihat agak berbeda bagiku, lebih menarik.
Malam itu, aku mengurung diri di tenda sementara yang lain berkumpul di sekitar api unggun. Aku belum siap menghadapi siapapun dan pikiranku terlalu gelisah untuk tidur. Pagi berikutnya datanglah perlombaan perahu. Semua mata menghakimi menatapku. Aku sangat gugup tapi segera mengumpulkan keberanianku dan berkata, "Hai semuanya, aku Megan dan aku mengidap talassofobia. Jadi aku tak bisa selesaikan tantangan ini. Aku malu. Bukan karena fobiaku, tapi karena membiarkan diriku sendiri hidup dalam ketakutan itu. Aku senang sekali jadi pemimpin pramuka sepenuh hatiku. Jadi aku akan coba taklukkan ini. Ketakutan bukanlah musuhmu. Itu motivasimu." Kemudian aku berjalan pergi diiringi sorak-sorai dan tepuk tangan. Kembali ke tenda, kulihat Mike menungguku. "Itu baru semangat. Kau sangat berani dan punya kualitas seorang petualang sejati. Bahkan jika kau tak ada di permainan, kau sudah menangkan hadiah istimewa di hatiku." Semuanya berjalan lancar setelah perjalanan wisata itu, bahkan Kathleen berhenti menggangguku. Dia pasti sibuk kasmaran dengan cinta barunya. Hingga suatu hari, kulihat dia pulang ke rumah dengan terisak. "Ada apa?" "Si bajingan Leo itu, dia selingkuh dariku dengan tiga cewek dalam waktu yang sama." "Apa? Kenapa hidupku begitu menyedihkan? Aku tahu aku takkan pernah bisa mengunggulimu atau seberani dan sepercaya diri kamu. Tapi apa aku tak layak mendapat satu hal yang baik?" Aku tak tahu Kathleen punya sisi merendahkan diri sendiri seperti ini. Tiba-tiba aku merasa kasihan padanya, lagi pula dia itu sepupuku. "Jangan menangis, aku akan membantumu memberinya pelajaran." "Sungguh? Megan, aku minta maaf karena membiarkan kecemburuanku mengubahku menjadi monster. Apa kita baikan?" Hari berikutnya di sekolah, kami melangkah masuk ke lorong dan mendengar jeritan yang mengerikan. Itu Leo dengan loker penuh dengan kecoa. Dia sangat ketakutan sampai temannya harus menangkapnya sebelum dia terjatuh. "Oh, Leo, aku baru pemanasan." Kukumpulkan teman sekelasku dan tunjukkan ke mereka hadiah istimewa yang sudah kusiapkan untuknya. "Halo semuanya. Kali ini namai kecoa dengan nama mantanmu. Di sini ada laki-laki bernama Leo Whittemore. Selamat Hari Valentine semuanya." Semua orang tertawa terbahak-bahak dan Leo sungguhan pingsan. Dan sekarang dia dikenal dengan Leo si kecoa. Sebenarnya ini semua adalah ide Mike. Jadi kita bisa membalas Leo dan menyumbang dana tangisi kecoa untukku untuk satwa liar. Dan kembali padaku, untuk perbaiki keadaan, kuputuskan kembali ke tempatku memulai. Aku sadar tak ada satupun yang mustahil jika kau percayai dirimu sendiri. Dan saat kau punya teman sempurna untuk memberi dorongan lembut yang kau butuhkan. Berapa lama ini akan berlangsung? Sangat repot mengurusku. "Lex, mulai hari ini aku akan menyimpan ponsel dan laptopmu." "Kejam. Kaki digips bukankah hukuman?" "Maaf, kau tak layak berpendapat soal ini. Kalau sejak awal kau tak belikan anak perempuan kita sepeda motor jebakan maut, dia akan baik-baik saja." "Ya, maaf karena memastikan dia tak tumbuh dewasa jadi membosankan seperti ibunya." Ya, ceramah lainnya tentang betapa tak bertanggung jawabnya aku malah akhirnya berubah jadi pertengkaran antara ibu dan ayah. Mereka hanya berhenti saat ibu perlu pergi dinas ke Mesir. "Aku sudah selesai berdebat denganmu. Aku harus segera naik pesawat. Aku mengawasimu, nak." Jauh-jauh dari Mesir, itu cukup sulit. Ya, paling tidak ada ayah di sini, jadi aku tak akan sendirian. Esok paginya, aku terbangun melihat catatan tertempel di kulkas. "Alex, aku akan syuting film terbaruku di Spanyol selama beberapa bulan. Ada kebijakan tak boleh ada telepon untuk menghindari informasi yang bocor. Jadi jika tak mendesak, jangan menelpon ayah, menyayangimu ayah." "Serius? Memilih pekerjaan daripada aku? Kenapa aku masih terkejut? Itulah yang kau dapat saat kau punya ayah aktor terkenal di dunia dan ibu seorang fotografer pemenang penghargaan. Mereka jarang di rumah dan kapanpun mereka ada, mereka selalu saling bersih tegang. Semua menambah alasan lain untukku bergaul dengan geng bikerku. Aku suka sekali dengan motor, itu adalah satu-satunya hiburanku. Tapi itu juga bagaimana aku mencederai kakiku. Tapi pembelaanku, aku bisa lakukan trik itu dan memenangkan taruhan. Kalau bukan saja karena jalan bergelombang itu. Tapi tak satu pun dari sohibku menjengukku sejak itu. Bahkan tidak juga cowokku Blake. Tapi yang benar-benar membuatku kesal adalah sekolah libur selama musim panas, tapi aku hampir tak bisa bergerak. Jadi, karena pikiranku bosan, aku mencari ide baru untuk menghibur diri yang mana bermain kamera tersembunyi di seluruh wilayah pinggir kota ini. Berkat kamera ibuku, aku bisa mengamati pasangan pengantin baru Cunninghams di sebelah kanan, keluarga Carpenters di sebelah kiri, beberapa rumah lainnya, dan Timmy kecil di seberang jalan. Demi Tuhan, aku hampir mengira ada pria tampan yang baru saja pindah. Teman masa kecilku Timmy kecil sudah resmi tumbuh jadi Timothy. Dia terlihat seperti versi berotot dari Timothy Chalamet. Kemudian Tim tiba-tiba beranjak dari duduknya dan kami tak sengaja bertatap mata. Canggung. Terlihat keren ganteng. Dia bahkan makin tampan saat tersenyum.
Oh, dia membalas. Bahkan lebih baik dari dekat. Itu berani sekali, Timmy. Sayang sekali. Sorry, payah. Awalnya Tim tampak bingung, kemudian dia melihat gipsku, dia langsung meninggalkan ruangan. Hah? Patah kaki sudah cukup untuk membuatnya kabur? Dia itu yang payah. Lalu bel pintu berbunyi. Hei, itu lama sekali. Kau di sini? Tentu saja, kau perlu melihat lebih dekat dan butuh bantuan tangan atau kaki. Iya, maksudku, bantulah gadis dalam kesusahan ini. Sejak saat itu, Tim datang setiap hari untuk membantuku keluar di sekitar rumah. Dia sangat membantu sekali dan bahkan berusaha mengendarai motorku supaya itu tak menganggur terlalu lama. Selain dari tubuhnya yang kekar, dia masih teman yang sama yang kukenal dulu. Kami bersenang-senang, main video game, dan nonton film bareng. Kau harus nonton Badis, filmnya gila. Sebenarnya aku kira kau akan suka Lady Bird. Cerita beranjak dewasa yang sungguh mengharukan. Tak mau. Ada Timothy Chalamet di dalamnya. Oke, boleh, tapi bagaimana kau tahu itu akan membuatku tertarik? Aku tahu saja, seperti bagaimana aku tahu kau mengamatiku dari waktu ke waktu, yang mana, ngomong-ngomong, itu sungguh menyeramkan. Ya, benar, seolah-olah dia tidak sengaja membiarkan tirainya terbuka saat berolahraga, tuan pemalu. Suatu hari seperti biasa, aku dan Tim sedang nongkrong saat tiba-tiba pacarku tersayang Black masuk dengan berisik. Sayang, kau tak akan percaya ini. Sedang ada perlombaan balap di Upper West Side. Kau harus datang. Apa yang sedang terjadi di sini? Hey! Apa maksudmu, hey? Siapa anak kecil manja ini? Oh, ini Tim. Tim, ini Black. Katakan hai. Hai, aku tak peduli. Kau kira kau sedang apa? Jaga mulutmu. Kau sudah mengacuhkanku berminggu-minggu dan sekarang kau muncul mengoceh tentang kontes balap jalanan yang bodoh? Kau bahkan tak ingat kalau kakiku patah, ya kan? Tapi, kau milikku. Black marah seperti banteng yang siap bertarung dan hendak melayangkan tinjunya ke Tim, tapi dia menghentikan tinjunya di udara. Black yang tampak kalah melarikan diri begitu lepas dari cengkraman Tim. Pengecut. Aku minta maaf ke Tim karena menyeretnya ke dalam kekacauan ini, dan anehnya dia tenang saja soal ini. Penasaran saja. Bagaimana bisa kau dan Black jadian? Dia ketua geng biker, jadi menurutku dia keren. Tapi jujur saja, aku tak pernah mengira hubungan kami akan langgeng, sama seperti pasangan lainnya. Bukti A, orang tuaku. Begitu ya, ayahku juga contoh yang bagus. Kemudian Tim mengungkapkan kalau ayahnya meninggalkan ibunya untuk wanita lain tahun lalu, yang mana sangat membuatnya kesal. Aku bisa paham sekali dengan kondisinya. Mungkin terkurung di rumah bukanlah hal yang terlalu buruk karena kami jadi punya kesempatan untuk mengobrol banyak hal. Tapi pagi berikutnya saat aku sedang bersantai di kamarku, sesuatu yang buruk menarik perhatianku. Sesuatu yang pirang. Sepertinya dia sedang mengembalikan hoodie kepada Tim. Teman macam apa yang meminjam hoodie? Dan saling bersikap seperti itu? Kita lihat saja dia akan bilang apa. Siapa si pirang itu? Apa yang dia lakukan di rumahmu hari ini? Apa? Siapa? Dia mungkin terlihat manis seperti kue stroberi, tapi jangan tertipu. Apapun jenis cinta yang kalian berdua pikir miliki akan segera pudar. Rasa manis itu akan jadi asam kapan saja. Tim hanya tertawa terbahak-bahak. Apa yang lucu? Apa yang membuatmu berpikir begitu? Kau bahkan tak tahu Annabel. Kau tak percaya padaku? Lihat saja sendiri. Aku lalu tunjukkan padanya semua rahasia yang kuungkap di perkampungan kami yang terlihat sepi. Pertama-tama, pasangan dari rumah nomor 9 keduanya berselingkuh. Anak perempuan dari rumah nomor 11 memperalat cowoknya untuk menyembunyikan hubungan aslinya dengan cowok lain. Yang terakhir, keluarga Carpenters, yang tampak seperti pasangan serasi pinggiran kota. Sebenarnya punya kehidupan yang jauh dari bahagia karena kebiasaan minum-minum Tuan Carpenter. Kesimpulannya, tak ada yang namanya cinta sejati. Aku paham maksudmu, tapi di sisi lain, cinta yang tulus memang ada. Tim mengarahkan kamera ke arah keluarga Cunninghams. Aku tak percaya dengan aksi pasangan seperti itu. Kemudian suatu hari, Tim berkata dia harus bekerja lembur di perpustakaan untuk menyiapkan suatu acara hanya dengan, kalian bisa tebak, Annabel. Aku harus sembunyikan amarahku saat kulihat Tim berkendara pergi dengan si pirang itu. Dengan tak ada hal lain untuk kulakukan, kuputuskan untuk mengintai keluarga Cunninghams. Astaga, bagaimana bisa mereka tampak sangat mesra selama ini? Aku ingin menghilangkan pikiranku akan Tim. Tapi semakin aku mengamati mereka, semakin aku memikirkan dia dengan Barbie itu. Itulah saat kulihat buku yang Tim pinjamkan untukku dari perpustakaan. Sepertinya sudah waktunya mengembalikan. Aku naik Uber ke sana, tapi di sana ada banyak orang juga. Kenapa Tim berkata kalau mereka akan berdua saja di sini? Wajah Tim berubah seperti The Screams saat dia melihatku. Tak mengira aku bisa pergi sejauh ini? Hai, jangan pedulikan aku hanya di sini untuk mengembalikan ini. Kau seharusnya berikan saja ini padaku. Oh ya Tuhan, tidak. Aku tahu kau sedang sibuk dengan Annabel, ya kan? Ya, bagaimana kau tahu namaku?
Oh, kita lihat. Kau mengingatkanku akan boneka seram yang juga mimpi buruk. Tim kemudian segera menyeretku pergi. Lihat, dia peduli padaku, bukan padamu, Annie. Namun, kesenangan itu langsung terganggu saat kulihat ada Blake di luar. Giliranmu untuk membayar. Tim segera berdiri di antara aku dan Blake. Tapi yang mengejutkan kami, Blake memberi aba-aba premannya yang sembunyi di dekatnya untuk menampakkan diri. Karena kalah jumlah, aku berusaha mencegah situasi jadi makin buruk. Ayo bersikap beradab, kita bisa selesaikan ini tanpa kekerasan. Kau benar sayang, kita bisa selesaikan ini dengan taruhan. Siapapun yang bisa lakukan trik yang membuat kaki Lex patah ditambah dengan Akira slide bisa memilikinya jujur dan adil. Yang kalah harus berlutut. Pertama, aku ini bukan trofi. Yang kedua, aksi itu sangat berbahaya, ya kan Tim? Tapi kedengarannya layak. Apa kalian berdua sudah kehilangan akal sehat? Tim melakukannya terlebih dahulu, dan meskipun gagal, dia berhasil mendarat tanpa cedera, sementara Blake mendarat di wajahnya. Tentu saja kegagalan itu membuat seluruh anggota geng sangat malu. Mereka langsung kabur. Tapi aku masih sangat kesal. Selamat, kau tak memenangkan apapun. Bukannya aku tak peduli padanya, aku cuma tak tahan lagi dengan kecerobohannya. Hari berikutnya aku terbangun mendengar bel pintu. Jadi, kenapa kau kesini? Maaf soal kemarin malam, tapi jika kau tinggal lebih lama, aku bisa saja memberitahumu. Kulakukan apa yang harus kulakukan karena aku suka padamu, gaya yang romantis. Aku tak ingat sejak kapan, tapi aku memang ingat betapa sedihnya aku saat kita tak lagi nongkrong bareng. Percaya atau tidak, aku hanya olahraga untuk membuatmu terkesan. Wah, apa? Tim menjelaskan bahwa tak ada yang terjadi di antara dirinya dan Annabelle. Mereka hanya teman kerja. Dan dia mengarang semua tentang berduaan bersamanya di perpustakaan hanya untuk melihat reaksiku. Bagaimana menurutmu aku bisa membuatmu percaya akan cinta? Tim, jangan konyol. Cinta bukanlah seperti yang ada di film-film. Itu hanyalah reaksi kimia sementara yang ada di otakmu yang membuatmu mengira kau sungguh-sungguh merasakannya. Ayolah, beri kesempatan. Tidak, lihatlah orang tuaku, ayahmu, dan semua keluarga di lingkungan ini. Jika kau bertanya padaku, perasaanmu padaku saat ini akan pudar sama seperti perasaanku terhadap Blake. Aku minta maaf, sudah buang-buang waktumu. Kukira, aku cukup spesial bagimu untuk berani mengambil resiko. Sekarang aku tahu betapa kelirunya aku. Dia kemudian pergi tanpa berkata apapun lagi. Saat Tim menutup tirainya, jujur aku merasa sakit di dadaku. Ini untuk yang terbaik, ya kan? Aku tak bisa pungkiri rasa tak nyaman yang kurasakan tanpa Tim. Bukannya aku tak ingin kembali berbaikan, aku hanya tak tahu caranya. Melihat betapa bahagia dan senyumannya saat bersamanya, perasaanku makin tak nyaman. Apa ini yang mereka sebut cinta? Tidak. Ini tak nyata. Keluarga yang terlihat bahagia sebenarnya tak bahagia, dan keluarga Cunninghams hanya pandai berpura-pura. Apa itu yang kudengar? Apa mereka bertengkar? Kulihat si suami tiba-tiba memukul tembok dengan penuh amarah, lalu mendorong si istri. Aku tak lagi melihat mereka, tapi bisa kudengar keributan besar di sana. Apa yang sedang terjadi? Panik, aku langsung menelpon polisi. Tunggu dulu. Itu artinya pernikahan bahagia mereka hanya pura-pura. Aku bersemangat menyeberangi jalan untuk memberitahu Tim soal penemuanku, lalu menyeretnya ke halaman depan keluarga Cunninghams. Namun, saat polisi datang, mereka berdua menjawab di pintu dengan sangat baik-baik saja. Ternyata mereka sudah tahu soal pengintaianku dan sangat terganggu soal itu. Mereka memutuskan untuk mengerjaiku. Hebat, tetanggaku yang curiga juga menyaksikan cobaan yang memalukan ini. Tapi bagian terburuknya adalah melihat rasa kecewa di wajah Tim. Kau harus berhenti bersikap sangat keras kepala, tak semua keluarga seperti keluargamu. Aku tak bisa berkata-kata, bahkan saat polisi memberiku peringatan. Malam itu, aku berguling-guling saat kata-kata Tim berputar-putar di benakku. Lalu tiba-tiba sesuatu menarik perhatianku. Itu dari rumah Tim. Ada lampu senter yang bergerak-gerak. Ku coba menelpon Tim, tapi dia tak menjawab. Tentu saja dia pasti tertidur pula saat ini. Memanggil polisi tak ada gunanya karena insiden memalukan yang baru saja terjadi. Itu dia, akan kulakukan sendiri. Di luar sana, di depan halaman Tim, jantungku berdegup kencang. Pencuri! Pencuri! Para pencuri yang terkejut itu berbalik jadi kubunyikan klakson lalu berteriak. Diam di tempat, tetap berada di tempatmu, angkat tangan di atas kepala. Tapi yang jelas aku, remaja dengan satu kaki yang berfungsi, tak benar-benar berharap kriminal manapun akan berdiam diri. Mereka segera menangkapku, dan tepat saat kukira hidupku akan berakhir, lepaskan dia. Tim, syukurlah. Tetangga yang lain juga datang dan menghentikan para pencuri ini. Tim menelpon polisi dan kali ini mereka langsung meluncur ke lokasi kejadian. Itu sungguh gila.
Nyonya Jones, Ibu Tim berterima kasih padaku dan mengundangku untuk menginap malam itu. Baik sekali beliau, meskipun ia terbahak-bahak saat kujelaskan situasi yang terjadi dengan keluarga Cunninghams. Saat Tim pergi mengambil minuman untuk kami, ia bertanya padaku kenapa aku sendirian di kondisi seperti ini. Jadi kuceritakan semua tentang keluargaku. Berbeda dengan reaksinya barusan, ia menunjukkan simpati padaku. Dari pengalamannya, cinta tak selalu memiliki akhir yang bahagia. Tapi tak berarti itu tak nyata. Aku dan ayah Tim punya perasaan yang tulus untuk satu sama lain. Hanya saja seiring berjalannya waktu banyak hal berubah. Kami bersikap terbuka untuk menerima hal ini dan saling jujur. Itulah cinta yang sesungguhnya. Aku tak akan mengubah apapun dan tetap jatuh cinta padanya meskipun tahu bahwa pada akhirnya kami akan berpisah. Karena dengan begitulah aku mendapatkan Tim, cinta sejati kedua dalam hidupku. Kata-katanya sangat mengena. Mungkin aku telah salah mengartikan cinta. Anda benar, cinta tak pernah salah, dan Tim sangat beruntung memiliki ibu penyayang seperti Anda. Sementara orang tuaku tak hanya saling membenci, mereka juga membebankan semua padaku. Aku bertaruh bahkan kejadian malam ini tak akan membuat mereka peduli. Aku paham maksudmu, tapi kenapa tak kau coba saja? Reaksi mereka mungkin akan membuatmu terkejut. Jadi aku menelpon mereka, dan coba tebak. Mereka berdua terdengar cemas di telepon dan mengatakan mereka akan pulang sesegera mungkin. Lihat kan, sudah aku bilang. Sudah tak masalah sekarang. Timmy, tolong tunjukkan Lex di mana dia akan tidur. Kau sungguh sangat berani. Bersikap heroik di luar tadi terlepas dari semua kondisimu. Aku tak akan mempertaruhkan nyawaku kalau bukan demi... Kalau demi apa? Aku menyimak. Demi kamu. Aku minta maaf aku bersikap berlebihan. Bayangan menjadi pasangan tua yang membosankan yang saling benci menggangguku. Tapi kemudian kusadari, jika kita bersama, kita tak harus seperti itu. Kita bisa seperti keluarga Cunninghams. Itu tak terdengar terlalu buruk ya kan? Kurasa tidak. Esok paginya aku terbangun oleh telepon orang tuaku. Mereka sungguh menepati janji mereka kali ini. Ibuku menjelaskan bahwa ia mengira ayah ada di rumah untuk menjagaku. Sedangkan ayah dengan bodohnya mengira ibu hanya pergi karena marah dan akan segera kembali. Jadi mereka sungguh peduli padaku. Mereka hanya kurang baik dalam menunjukkannya. Mereka tetap bersama karena menganggap itu yang terbaik bagiku. Tapi ketegangan dan pertengkaran yang tak kunjung usai menggerogoti kami dari dalam. Insiden ini telah membuka mata mereka, jadi mereka setuju untuk bercerai dengan baik-baik sambil tetap merawatku bersama-sama. Aku akhirnya terbebas dari gips. Tapi sebenarnya aku bahkan merasa lebih bebas dari sebelumnya. Apakah ini kekuatan dari keyakinan baru akan cinta? Apa itu karena aku telah menyadari bahwa cinta sudah ada di sekitarku selama ini? Aku sendiri juga tak yakin, tapi siapa yang peduli? Alex dan Timothy undur diri. Langit biru, awan putih, pasir keemasan. Hari yang sempurna untuk berjemur di pantai Hawaii yang mewah dilayani oleh Kirby, musuh bebuyutanku. Bocah nakal yang selalu menggodaku tentang pakaian lama dan rambutku yang berantakan. Yang tidak dia tahu kalau aku diam-diam seorang jutawan. Kembali ke dunia nyata, Clarin, berkhayal sepanjang hari tak akan membuatmu kenyang. Selesaikan tugasmu dan pulanglah. Ya Mary, siapa yang tidak mau jadi kaya? Sayangnya sebagian dari kita hanya bisa memimpikannya. Kalau kamu mau jadi Cinderella, carilah seorang pangeran. Bukan Danny, dia sama miskinnya dengan kita. Jangan meremehkan Danny-ku. Aku jatuh cinta padanya karena suatu alasan. Hanya saja sepertinya dia belum sadar kalau kami ditakdirkan untuk satu sama lain. Tapi Mary benar, makan malamku tidak akan matang dengan sendirinya. Mari kita lihat apa yang bisa kita beli malam ini. Ayahku meninggalkan kami saat aku berusia 4 tahun dan sejak saat itu ibu bekerja keras untuk menafkahi kami. Jadi aku juga harus bekerja untuk menabung demi cita-citaku masuk sekolah hukum. Tiba-tiba, bahan makanan mulai berjatuhan di atas kepalaku. Botol-botol terjatuh dari rak dan pecah berkeping-keping di dekat kakiku. Ah, apa ini gempa bumi? Aku membungkuk dan berdoa sampai ini berhenti. Syukurlah tidak ada yang terluka, tapi ya ampun, ini benar-benar membuat kekacauan. Warren, sang pemilik toko, tampak bingung. Tempat ini adalah satu-satunya yang ia punya. Aku membantunya membersihkan dan meletakkan barang-barang yang tidak rusak kembali ke rak. Sebelum kamu pergi, tolong terima ini sebagai tanda terima kasihku. Kuharap ini membawa keberuntungan. Tiket lotre? Aku tidak tahu cara memainkannya. Akan kutunjukkan, ini sederhana. Setiap tiket memiliki serangkaian nomor unik. Tinggal periksa hasilnya di TV malam ini dan lihat apakah nomornya cocok. Mari kita lihat. Nomormu adalah 15, 26, 14, 48, 07, 23. Hei, itu nomor-nomor keberuntungan yang ada di pikiranku sepanjang hari. Aku mau tiket itu. Kirby, berhentilah mencampuri urusanku. Bisa tidak? Maaf Nona, itu tiket terakhir hari ini dan sudah kuberikan pada Clarin. Kalau gitu aku beli, ini $2, berikan padaku. Mimpi saja.
Aku sebenarnya tidak peduli dengan tiket ini, tapi aku tidak akan membiarkannya mendapatkan apa yang dia mau. Dan pastinya dia tidak akan meninggalkanku begitu saja. Bagaimana kalau $10 itu sangat berharga untuk orang sepertimu? Tidak, terima kasih. Aku lebih suka memenangkan jutaan dolar dan menjadikanmu pelayanku. Lihat, kamu tidak akan pernah mendapatkan apapun dariku. Baik tiket ini atau Denny, menyerahlah. Baiklah, aku boleh melewatkan tiket bodoh ini, tapi Denny tidak akan pernah. Mengapa kita selalu bertengkar, kalian bertanya? Ya, kami berdua bersaing untuk mendapatkan hati Denny. Pemain tenis luar biasa dan Adonis yang misterius. Sebenarnya kupikir aku lebih beruntung karena kami bekerja paruh waktu di restoran yang sama. Tapi tidak, Denny benar-benar orang yang dingin. Aku sudah mencoba berkali-kali, tapi setiap kali dia hanya memberi ucapan terima kasih tanpa perasaan dan itu saja. Andai saja aku bisa membangun lapangan tenis untuknya, mungkin dia akan mengubah sikapnya. Tapi itu mustahil bagi gadis miskin sepertiku, kecuali aku entah bagaimana memenangkan hadiah besar. Angka keberuntungan hari ini adalah 48, 07, 15. Haruskah aku tambahkan memenangkan lotre ke daftar khayalanku? 26, 14. Apa cuma aku atau angka-angka itu terdengar familiar? Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Dan mega bolanya adalah 23. Sekarang jika tiket Anda memiliki ke-6 angka tersebut, Anda memenangkan lebih dari 20 juta dolar. Mainkan terus. Sepertinya aku baru saja menjadi jutawan. Tuhan telah menjawab doaku. Apa? Kirby juga ada di sini? Tiketnya benar-benar kena. Aku buru-buru ke sana untuk mengais-ngais sampah dan... ini dia. Itu punyaku. Ngaku-ngaku. Ayo tanya Warren siapa pemilik tiket ini. Cerdas, lalu memberikan sepertiga hadiahnya? Apa kamu benar-benar mengira dia tak minta bagian? Benar juga. Oke, lepaskan dan aku akan memberimu bagian 30%. Pembagian yang bagus, tapi 30% itu pas untukmu. Aku akan mengambil 70% dan Denny. Oh, begitu caramu ingin bermain? Baiklah, bagaimana kalau siapapun yang memenangkan hati Denny mendapatkan 70%? Sepakat. Jadi kami sepakat untuk menyembunyikan tiket lotre di dalam peti dengan 2 kunci. Masing-masing dari kami menyimpan 1 kunci. Lalu kami menguburnya di semak-semak sekolah. Sepertinya perlombaan rahasia di antara kami dimulai sekarang. Kirby tidak membuang waktu dan membawakan Denny makan siang paling meriah. Tapi Denny tetap bersikap dingin dan nyaris tak mengenalinya. Sepertinya aku butuh pendekatan yang lebih halus. Jadi aku minta Mary mengatur permainan membentuk tim di antara staf restoran. Dan kami semua harus menjawab pertanyaan yang sama untuk memahami satu sama lain. Oh lihat, dia suka menonton Star Trek, mendengarkan Sam Smith dan membaca Harry Potter, sama sepertiku. Oh Denny, sudah kubilang kita ditakdirkan untuk menjadi pasangan. Pertanyaan berikutnya, apa kunci untuk mempertahankan hubungan jangka panjang? Di sana jawaban pertama kita. Perasaan? Ayolah Denny, bersikaplah realistis. Apa gunanya perasaan kalau kamu bahkan tidak mampu pergi berkencan? Orang miskin juga bisa bahagia dalam cinta, tapi kurasa orang yang pragmatis sepertimu tidak bisa. Tidak, dia salah paham dengan maksudku. Setelah itu, dia benar-benar mengabaikanku. Lebih buruknya, si aneh Kirby tidak pernah meninggalkannya sendirian. Dia bahkan mengajak seluruh tim pemandu sorak untuk melakukan rutinitas konyol ini saat dia bermain. Siapa yang bersorak di lapangan tenis? Dia bertindak besar-besaran, jadi aku harus meningkatkan permainanku. Saatnya menghabiskan tabungan kuliahku. Aku menghabiskan waktu seharian di mall untuk membelikannya hadiah dan merubah penampilanku. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupku menghabiskan uang hasil jerih payahku tanpa mempertimbangkan harganya. Rasanya sangat menyenangkan, tapi di saat yang sama agak buruk. Tapi aku bisa menebusnya dengan uang lotre begitu aku mendapatkan hati Denny. Lihat, aku melihat jam tangan ini dan langsung teringat padamu. Aku bahkan bertemu dengan seorang pemain tenis profesional di mall. Bisakah kamu percaya? Dan dia bilang kalau raket ini adalah yang terbaik. Bagaimana menurutmu? Kamu gila, ini harganya jutaan. Kenapa kamu melakukan ini? Itu bukan reaksi yang kuharapkan, tapi aku menyukaimu, Denny. Aku tidak cukup berani untuk bilang karena aku tidak punya apa-apa. Tapi sebentar lagi hidupku akan berubah dan aku bisa memberikan segala. Aku tidak butuh barang-barang itu, kamu sangat boros dan dangkal. Kamu pikir uang bisa membeli apa saja, termasuk perasaan? Mengapa dia begitu marah padaku? Aku mengira dia pasti menyadari kalau aku sudah bekerja keras untuk semua ini, dan bahkan membuat diriku terlihat lebih cantik untuknya. Oke, dia mungkin tidak suka hadiah-hadiahku. Tapi sebegitu burukkah aku ingin sedikit bermurah hati pada diriku sendiri karena punya uang? Keadaan semakin memburuk saat aku tiba di tempat kerja dan melihat Kirby memesan seluruh restoran agar Denny dapat beristirahat dan menikmati makan malam bersamanya. Baiklah, kamu menang Kirby. Aku menyerah. Tidak ada. Pada dasarnya tidak ada yang berjalan sesuai keinginanku, keberuntunganku, uangku, priaku. Sekarang aku rela dengan hanya 30% yang Tuhan berikan padaku. Aku berhenti mengejar siapapun. Hanya teman-teman kucing liar yang mengerti aku. Muffin, brownies, Oreo. Tunggu, di mana cupcake? Sedang mencarinya? Lepaskan dia. Gadis boros dan dangkal ini harus memastikan dia tidak kelaparan.
Jadi kamu yang memberi makan mereka setiap hari. Kenapa kamu peduli? Kembali saja ke kencanmu dengan Kirby. Aku hanya materialis yang berpikir uang bisa menyelesaikan segalanya. Aku minta maaf atas sikapku tadi. Itu karena di rumah aku dikelilingi oleh orang-orang yang hanya memikirkan uang. Jadi aku benci cara hidup seperti itu. Kenapa kamu bicara seolah-olah kamu berasal dari keluarga kaya? Ya semacam itu. Orang tuaku adalah presiden Sunland Corp. Apa? Perusahaan furniture terbesar di kota ini? Tak bisa dipercaya. Jadi kenapa kamu bekerja paruh waktu di restoran? Aku ingin mencari uang sendiri. Hidup mandiri lebih cocok untukku. Kamu sangat konyol. Mengapa harus berjuang jika tidak perlu? Kalau aku jadi kamu, hidupku akan sangat berbeda. Aku akan memastikan bahwa ibuku tidak perlu bekerja sepanjang waktu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Aku bahkan bisa masuk ke sekolah hukum mahal manapun yang aku mau dan merawat semua kucing dan anjing liar yang kutemui. Anehnya, kali ini Denny tidak menatapku dengan mata bosan seperti sebelumnya. Malah, dia mendengarkan dengan sabar dan memberiku senyuman termanis yang pernah kulihat. Tapi, bukan cinta. Itu satu hal yang tak bisa dibeli dengan uang. Bagaimana dengan Kirby? Apa ada sikapnya yang membuatmu terkesan? Aku lebih suka kucing-kucingnya. Percakapan kami telah memastikan bahwa masih ada kesempatan untukku. Satu-satunya keunggulan Kirby di atasku adalah uang. Tapi Denny tidak peduli tentang itu. Apakah itu murid baru? Sepertinya Denny baru saja menemukan lawan yang sepadan. Dia Finn. Lihat caranya tersenyum setiap kali lawannya berhasil mengejar poin. Tunggu, apakah kamu baru saja menyebut Denny sebagai lawan seseorang? Ada yang punya gebetan baru. Siapa? Jangan bicara omong kosong. Saat itu juga sebuah bola meluncur ke arah kami. Dan astaga, Finn menangkapnya hanya beberapa inci dari wajah Kirby. Kamu tidak apa-apa? Dia baik-baik saja, wajahnya selalu memerah. Tidak ada hubungannya dengan bola. Kirby sangat malu sampai-sampai dia lari. Sepertinya perlombaan kami berubah arah. Namun yang mengejutkan, Finn menoleh padaku dan meminta nomorku. Hah? Apakah pesonaku begitu bersinar? Semua orang tahu aku menyukai Denny, tapi dia sangat misterius. Mungkin aku bisa menggunakan Finn sebagai kartu terakhir untuk membuat Denny cemburu dan memancing Kirby untuk menyerah. Betapa jeniusnya aku. Kemudian selama beberapa hari berikutnya, setiap kali Denny berada di dekatku, aku menggoda Finn dan memastikan Kirby melihat kami. Suatu hari aku membuat alasan untuk meminjam ponsel Finn lalu diam-diam menggunakannya untuk mengirim pesan pada Denny, untuk membangkitkan rasa cemburunya. Kalau kamu tidak menyukai Clarin, biarkan aku bermain dengan gadis lugu itu sebentar. Dan Kirby juga perlu dorongan untuk mengakui perasaannya juga, kan? Sebenarnya aku menyukaimu. Melihat ke dalam matamu, aku tahu kamu juga memiliki perasaan untukku. Jadi, dan akhirnya aku mengatur kencan untuk mereka di lapangan tenis malam ini pukul 8. Kalau Denny tidak ingin aku terluka dan Kirby tidak ingin melewatkan cinta sejatinya, mereka akan datang. Lalu aku menutupi jejakku, memblokir nomor mereka berdua dan mengembalikan ponselnya. Terima kasih banyak, apa kamu kosong malam ini? Datanglah ke lapangan tenis, ada hal penting yang ingin kukatakan padamu. Ya Tuhan, Finn terlihat seperti baru saja memenangkan Wimbledon. Malam itu Finn datang lebih awal dan sangat bersemangat. Mari kita lihat siapa yang akan membuka tirai. Ah, itu Kirby. Finn, kamu membuatku luluh. Tapi mengakui perasaanku berarti aku kehilangan kesepakatan dengan Clarin, jadi... Apa maksudmu? Kesepakatan apa? Tidak, jangan salah paham. Sebenarnya kami memenangkan lotre dan membuat kesepakatan untuk membaginya. Lagi pula, aku bodoh. Uang tidak bisa dibandingkan denganmu. Lotre? Kalian berdua membaginya? Mengapa dia menyebutkan uang segala? Saat tepat situasi semakin rumit, tiba-tiba Denny muncul. Brengsek, sekarang kamu mendua? Denny, kenapa kamu di sini? Dia cuma mempermainkanmu. Si brengsek ini mendekati kalian berdua. Jangan biarkan dia menipumu. Aku kira Finn pria baik. Ditambah aku sudah mengatakan perasaanku padamu, tapi kamu sepertinya tidak pernah balas menyukaiku. Jadi, Finn bilang dia menyukaiku. Clarin, aku menyukaimu lebih dari yang kamu tahu. Tidak lihat? Aku sudah memberikan banyak petunjuk. Aku selalu mencari alasan untuk pulang bersamamu. Aku sudah bilang padamu bahwa perasaan adalah hal yang paling penting bagiku. Seperti perasaanku padamu. Benarkah? Idiot, bagaimana aku bisa menangkap petunjuk itu? Jadi, si pelamun ini tidak hanya berhayal. Ternyata rencanaku benar-benar berhasil. Kirby, itu benar, aku memang menyukaimu. Tapi aku pikir kamu di luar jangkauanku. Jadi aku hanya ingin meminta bantuan Clarin. Oh, bagus sekali. Kirby dengan senyum lebar kemudian mengakui kalau aku menang, lalu dia menarik Finn pergi. Sepertinya kemenangan terbesarku adalah berhasil menjodohkan dua pasangan. Keesokan paginya Kirby dan aku membuka kotak untuk mengambil tiket. Dan betapa terkejutnya kami saat Finn muncul dan merampasnya. Sementara kami masih mencerna apa yang sedang terjadi, dia melarikan diri dengan uang jutaan kami. Tapi kemudian sebuah bayangan membuatnya terjatuh ke tanah. Denny? Aku melihatnya mengikuti kalian berdua dan aku tahu dia merencanakan hal yang mencurigakan. Lalu Finn mengaku kalau dia pindah sekolah dan mendekatiku untuk mendapatkan tiket lotre atas perintah ayahnya. Yang tak lain adalah Warren. Dia tahu itu adalah tiket pemenang hadiah besar, jadi dia mengatur rencana untuk mencurinya dariku.
Maafkan aku, ayahku adalah pecandu judi yang membuatnya terlilit hutang dan hanya tiket ini yang bisa menyelamatkannya. Alvin, aku percaya dia bukan orang jahat. Tiket ini awalnya dari Warren, jadi kami berdua sepakat memberinya sebagian untuk melunasi hutangnya. Finn terharu dan menyerahkan tiket itu kembali kepada kami. Setelah mengetahui, Warren berterima kasih dan menawarkan mengantar kami untuk mengklaim hadiah. Dia bahkan dengan hati-hati memintaku untuk memeriksa lagi apakah tiketnya ada di dompet. Tapi di tengah perjalanan, mobil tiba-tiba mogok, jadi kami berempat keluar dan mendorongnya. Namun saat kami mulai mendorong, tiba-tiba Warren melesat pergi, membuat kami semua terdiam kaget. Di mana dompetmu, Clarin? Aku meninggalkannya di mobil. Warren si ular rakus melakukan ini dengan sengaja untuk membawa kabur tiketnya. Sekarang gimana? Jalan kaki pulang ke rumah? Atau jalan mengejarnya? Tenang, Denny sudah punya rencana cadangan. Ini adalah tiket yang asli, nikmati saja pemandangan saat ini. Taksi akan datang menjemput kita. Sebenarnya saat Warren menawarkan untuk mengantarkan kita sampai ke sana, aku merasa ada yang tidak beres. Jadi aku menukar tiketnya. Oh, ayahku sudah kelewatan kali ini. Dia harus berhenti berjudi dan bekerja keras untuk melunasi hutang-hutangnya. Akhirnya kami mendapatkan hadiah uang tunai. Namun kami berempat memutuskan untuk tidak membaginya lagi. Sebaliknya, kami membangun tempat penampungan untuk hewan liar bersama. Tak disangka, proyek kami segera menjangkau banyak dermawan. Dan sekarang pendanaan kami telah diperluas di seluruh AS. Sejak saat itu, Kirby tidak lagi menjengkelkan. Sekarang dia bahkan ingin menjadi dokter hewan. Dan aku akan terus berusaha untuk masuk ke sekolah hukum impianku. Kerja kerasku benar-benar terbayar karena mereka baru saja mengirimkan surat penerimaan padaku. Mungkin aku tidak jadi kaya, tapi sejujurnya itu tidak masalah karena aku sudah sangat bahagia. Lihatlah pelayaran emas yang indah ini. Bukankah ini sempurna untuk ulang tahunku yang ke-16? Inilah bagian paling menarik malam ini. Hadiah tentu saja. Semua tamu berbaris ingin sekali memberikan hadiah mereka kepadaku. Pak Robinson membelikanku eau de parfum ini dalam botol emas yang cantik. Ya, diterima. Apa berikutnya? Sepasang Jimmy Choo dari Mitchell. Emas tentu saja. Warnanya bagus, tapi haknya terlalu rendah. Sungguh menyedihkan, aku harus melewatkan yang satu ini. Benar sekali, setiap barang milikku harus mengikuti standar tertentu. Kalian tanya kenapa? Ya, ibuku melihatku sebagai bidadari cantiknya yang pantas mendapatkan kemewahan emas yang indah sejak aku dilahirkan dengan rambut pirang halus dan mata kuning berkilau. Sedemikian rupa sehingga dia segera mengubah interior kamar bayiku menjadi emas, beserta semua pakaian bayi dan mainanku agar sesuai dengan ciri-ciriku. Sepanjang masa kecilku, ibu terus memanjakanku dengan kemewahan emas yang indah dalam hidup. Suatu saat aku minta sebuah piano, lalu voila, muncullah piano klasik megah yang terbuat dari emas murni. Apa kalian bisa percaya itu? Di lain waktu aku bilang aku ingin seekor kuda poni, lalu tanpa ragu dia membawaku ke peternakan untuk menemui Goldie, kuda betina baruku dengan bulu emas paling berkilau. Bu, terima kasih banyak. Sayang, emas adalah lambang kekuasaan dan kemegahan. Kamu harus selalu ingat betapa istimewanya dirimu dan jangan pernah menerima apapun yang kurang dari kesempurnaan. Dan itulah kata-kata yang selama ini aku jalani. Kembali ke pesta ulang tahunku, saatnya untuk kue ulang tahun. Tapi, bunganya berwarna pink. Aku ingin semuanya emas. Save friends. Tolong kikis semuanya dan ganti dengan yang emas. Aku tidak percaya ulang tahunku hampir hancur karena itu. Ibu menepuk pundakku untuk menghiburku, sementara ayah hanya memberikan tatapan tidak setuju. Itu cuma kue, Lola. Bagaimana kamu bisa menyesuaikan diri jika kamu bersikeras untuk menjadi pemilih? Mungkin kamu harus bergabung dengan sekolah negeri untuk sedikit membuka matamu. Sekolah? Itu bukan ide yang buruk. Selalu bersekolah di rumah berarti aku tidak punya teman. Bahkan para tamu hari ini semuanya adalah mitra bisnis orang tuaku. Tapi ibu langsung menolak gagasan itu karena dia tidak mau aku mengalami kesulitan apapun. Jangan khawatir, Bu. Aku hanya akan memilih sekolah yang memenuhi semua standarku. Aku mohon. Dan tentu saja dia tidak bisa mengatakan tidak. Jadi disinilah aku, langsung bernegosiasi dengan kepala sekolah. Aku kira mengecat loker dengan emas dan membawa koki pribadi ke sekolah dan hal-hal seperti itu bisa dilakukan. Tapi aku khawatir kita tidak memiliki ruang piano pribadi. Kalau begitu buatlah satu. Kami juga hanya memiliki lapangan olahraga di luar ruangan dan kolam renang. Jadi pasang saja atapnya. Jangan harap aku bisa berolahraga di panas terik matahari. Nona, tidak seperti tutormu sebelumnya. Tidak semua guru di sini memiliki gelar doktor, menguasai 2 bahasa, dan berusia awal hingga pertengahan 30-an. Kalau begitu, bukan masalah besar. Aku akan mencari sekolah lain saja.
Tidak, tunggu. Beri aku waktu. Selama keluargamu mensponsori sekolah seperti yang dijanjikan, aku pasti akan mewujudkannya. Hah, ini dia. Akhirnya ini hari pertamaku di sekolah. Segera, semua siswa mengerumuniku karena kagum pada aura mewah dan selera fashionku. Tidak mengherankan karena sekolah ini memerlukan perubahan serius. Tapi tunggu, gadis pirang itu terlihat cukup rapi. Oh, dia bahkan membawa tas flap classic Chanel berwarna kuning. Kebetulan sekali, punyaku edisi terbatas. Aku segera pergi untuk berbicara dengannya. Namanya Beth, dan kami langsung cocok setelah mengobrol singkat tentang fashion dan kosmetik. Sepertinya aku bisa melihat diriku sebagai sahabat yang luar biasa. Setiap hari pulang kelas, aku mengajak Beth berbelanja di Saks untuk menjalin ikatan persahabatan. Aku membelikannya semua pakaian dan aksesoris berwarna emas dan kuning sama seperti milikku. Aku bahkan membujuknya untuk mewarnai rambutnya agar secemerlang rambutku. Pada dasarnya kami kembar sekarang. Hanya ada satu masalah. Kemanapun kami pergi, anak-anak itu mengikuti. Kalau kamu pacaran denganku, aku akan memberimu koleksi Gucci terbaru. Maaf, aku baru saja membeli seluruh toko. Aku bisa memetik bintang untukmu jika kau mau. Apa iya? Dan apa yang harus aku lakukan dengan batu-batu tak berguna itu? Ayahku baru saja membelikanku Ferrari, aku bisa mengantarmu kemana saja. Bagus untukmu, sayang sekali. Rolls Royce-ku ada di sana, sampai jumpa. Kenapa mereka harus membuat keributan seperti itu? Tak mungkin aku akan jatuh cinta pada para idiot itu. Aku ingin pangeran tampanku yang memenuhi semua standar emasku. Bagaimana kalau memberitahu semua orang tipe idealku? Lalu aku bisa menyaring mereka semua untuk mendapatkan pacar asliku. Tanpa membuang waktu, aku membuat cerita, ajukan pertanyaan di IG dan meminta Beth untuk bekerja sama. Sekarang yang harus aku lakukan hanyalah membuat daftar kebutuhanku. Keesokan paginya di sekolah, semua orang bodoh itu akhirnya meninggalkanku sendirian. Oh, kecuali lelaki ini. Hei manis, aku bisa menjadi pria impianmu. Jadi ini Josh, kapten tim sepak bola. Juga cowok paling keren di sini. Sepertinya dia memenuhi semua standarku. Apakah dia belahan jiwa sempurnaku yang hilang? Aku salah besar. Selama kencan kami, dia mengoceh tanpa henti tentang betapa buruknya menjadi dirinya karena terlalu kaya dan terlalu tampan. Betapa inginnya aku memasukkan stik ini ke dalam mulutnya dan pulang. Tapi menurutku dia memang memenuhi standar tinggiku. Jadi mungkin aku harus memberinya kesempatan lagi. Keesokan paginya saat kelas olahraga, Beth berlari ke arahku sambil memegang sepatu yang sangat bau. Lola, Josh berbohong padamu. Tingginya bukan 64. Lihatlah solnya dalam penambah tinggi badan yang buruk ini. Dia cuma 63. Aduh, menjijikkan. Sayang, maafkan aku. Aku melakukannya hanya karena... Cukup, singkirkan sepatu bau ini dariku. Kita putus. Maka pencarianku untuk menemukan cinta sejati menemui jalan buntu. Lagi. Namun yang mengejutkan, keberuntungan kembali tersenyum padaku. Kemudian pada hari itu aku datang ke ruang latihan seperti biasa ketika musik favoritku sampai ke telingaku. Ya ampun, sungguh pemandangan surgawi. Tiba-tiba aku merasakan jantungku berdetak kencang saat tanpa sadar aku berjalan menuju cowok itu. Sepertinya seseorang memiliki selera musik yang sangat bagus dan keahlianmu juga tidak terlalu buruk. Ya, selama kau membuka hati untuk merasakan jiwanya, bukan cuma mempelajari nada-nadanya. Kemudian dia berdiri dan berjalan pergi, tidak repot-repot melihat ke arahku sekalipun. Itu agak sombong, bukan? Namun anehnya, aku berdiri di sana dengan bingung. Tapi tunggu, siapakah aku hingga bengong semudah itu? Mari kita lihat apakah dia memenuhi standarku terlebih dahulu. Beth membantuku mencari tahu lebih banyak tentang dia. Ternyata dia adalah Connor, murid pindahan baru yang mencoba masuk tim bola basket. Jadi, aku langsung menemui Ken, sang kapten, dan berbisik di telinganya. Memintanya untuk memberikan alasan agar Connor menjalani pemeriksaan fisik di kantor dokter pribadiku. Tentunya. Hasilnya akhirnya masuk. Pirang alami, tidak botak, centang. 6 kaki 5 inci pasti tanpa sol penambah tinggi badan, centang. Gigi putih tidak berlubang, centang. Wow, dia memenuhi semua kriteria. Lalu aku bergegas ke kantor kepala sekolah, meminta laporan sekolah Connor, dan itu sangat mengesankan. Ia selalu menduduki peringkat 2 besar di sekolah. Aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, bahkan pernah meraih juara di kompetisi basket nasional. Ya Tuhan, dia sempurna. Tapi tunggu, ada satu syarat lagi. Sedikit lebih tinggi. Lebih tinggi. Lebih tinggi. Iya, itu dia. Tapi gadis-gadis ini terlalu terobsesi dengan otot perutnya. Itu milikku, oke? Benar.
Tidak ada keraguan bahwa Connor adalah pasangan sempurnaku. Setelah itu dengan malu-malu aku menyerahkan kepadanya sebotol air mineral berlabel emas dan bertanya apakah dia mau berlatih bermain piano denganku. Jantungku berdebar kencang, tapi dia hanya bergumam. Maaf, tapi aku sudah ada kencan. Lalu melewatiku menuju Lily? Apa? Gadis kutu buku yang tidak memiliki keterampilan sosial? Tidak mungkin aku bisa kalah darinya. Aku segera menyuruh kepala sekolah untuk mengalihkan semua kelasku ke kelas Connor agar aku bisa dengan mudah mendekatinya. Penasihatku yang luar biasa Beth juga membantu aku merancang strategi langkah demi langkah yang sangat mendetail. Connor akan segera melupakan Lily yang membosankan dan jatuh cinta padaku. Langkah pertama, daya tarik aroma. Beth memberitahuku bahwa Connor menyukai parfum tanpa merek ini. Jadi aku menyemprotkannya banyak-banyak dan dengan percaya diri masuk ke kelas. Tapi kenapa orang-orang terus bersin? Bahkan Connor juga mengerutkan kening dan menutup hidungnya. Hei Lola, kamu tidak mandi pagi ini kan? Menyemprotkan sebotol parfum murahan tidak akan membantu. Lalu seluruh kelas tertawa. Sungguh memalukan. Oke, rencana B. Beth menyarankan pengakuan besar. Ide bagus. Jadi ketika sekolah berakhir, aku dan para pemandu sorak membentuk formasi tepat di tengah pintu masuk untuk mengajak Connor berkencan. Tapi sebelum dia sempat bereaksi, seorang gadis tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan menyeret semua orang jatuh ke atasku. Aduh! Kali ini pasti akan membuatnya menangis. Tapi saat aku bersorak untuknya, Connor entah bagaimana gagal melepaskan tembakannya dan bola itu terbang lurus ke arahku, menyebabkan aku terjatuh terlebih dahulu ke ketiak pria bau ini. Blech. Kenapa semuanya terus berjalan salah? Tiba-tiba aku bertemu Josh. Dia meraih tanganku dan mulai memohon padaku untuk baikan. Dia mengatakan dia telah mencoba segala macam cara untuk tumbuh lebih tinggi dan sekarang berhasil mencapai 6 kaki 4 inci. Jadi aku harus berhenti mengejar Connor dan menjadi tuan putrinya. Astaga, aku benar-benar tidak berniat pada orang yang putus asa ini. Lepaskan aku. Aku kemudian bertemu Beth saat pergi. Dia memberitahuku bahwa dia baru saja menemukan cara lain untuk menjadikan Connor milikku. Sepertinya dia sangat menyukai Lily. Kita harus memisahkan mereka. Jadi aku memanggil Lily ke sudut dan mengatakan kepadanya selama dia menjauh dari Connor, aku akan membelikannya apapun yang dia inginkan. Kamu tahu tidak semuanya bisa dibeli. Connor tidak tertarik padamu. Jadi sebaiknya kamu menyerah. Kamu hanya mengganggunya. Apa? Aku tidak menyangka Lily yang pendiam dan kutu buku akan mengatakan hal itu kepada seseorang yang berkilau sepertiku. Kata-kata Lily menggangguku sepanjang hari. Apakah aku salah jika terus mengejar Connor? Tiba-tiba, seseorang berlari melewati jendela dan menyediakan seember cat ke Lily. Aku duduk di sana dengan bingung melihat apa yang baru saja terjadi ketika Connor segera melepas jaketnya dan menutupi Lily. Kamu yang ada di balik semua ini kan? Kamu benar-benar telah melewati batas. Menjauhlah dari kami. Tunggu, dia mengira aku yang melakukan itu? Memang benar aku tidak menyukai Lily, tapi aku hanya ingin dia menjauh darinya. Aku tidak pernah ingin dia ditutupi cat ungu yang mengerikan. Namun hal terburuk belum terjadi. Keesokan harinya, Connor tiba di sekolah dengan rambut hitam pekat. Rambut yang indah? Kenapa kamu merusaknya? Tapi Connor hanya mengoceh padaku dan mencoba menarik Lily menjauh. Kau tahu ada lebih banyak hal pada Connor selain warna rambutnya. Apa kamu menyukainya karena pribadinya atau hanya karena dia memenuhi semua standar absurd milikmu? Jika kamu benar-benar menyukainya, kenapa tidak mengubah standarmu untuknya? Aku terdiam. Lily benar. Menurutku semua standar itu cukup untuk menjadi pacar yang luar biasa. Lalu aku menyadari betapa Josh mampu melakukan apa yang diperlukan, namun aku tidak menginginkannya. Aku hanya menginginkan Connor. Ayo pergi Lily, seseorang yang naif dan manja tidak akan pernah mengerti apa itu cinta sejati. Serahkan dia pada rencananya. Tunggu, kenapa kamu terus bersikeras bahwa akulah yang menyakiti Lily? Berhentilah berpura-pura, aku tahu cat itu adalah salah satu dari banyak trik kotormu. Beth sudah mengirimku video di mana kamu gagal menyuap Lily. Hah? Beth? Kenapa dia melakukan itu? Aku masih bingung ketika tiba-tiba kepala sekolah memanggil Beth ke kantornya. Aku bergegas ke sana untuk mengetahui pelaku yang memercikan cat ke Lily tertangkap, dan dia mengungkapkan bahwa dalangnya adalah Beth. Awalnya dia mencoba untuk menyangkalnya, tetapi ketika coba menunjukkan kami pesan teks mereka tentang kesepakatan, dia harus mengatakan yang sebenarnya. Kamu mencuri segalanya dariku. Sebelum kamu datang ke sini, akulah idaman semua orang. Tapi sekarang semua orang hanya melihatku sebagai replikamu. Kenapa kamu begitu terobsesi dengan warna emas yang mengerikan dan standar bodohmu? Aku tidak percaya Josh benar-benar menyukaimu. Padahal aku yang berada di sisinya saat kamu mencampakkannya. Hah? Jadi Beth menyukai Josh selama ini?
Dia bahkan menerima untuk berkencan dengannya secara rahasia. Tapi ternyata Josh hanya memperlakukannya sebagai sampingan sementara dia mencoba memenangkan hatiku kembali. Jika aku tidak bisa memiliki Josh, kamu tidak akan pernah bisa memiliki Connor. Sulit dipercaya. Jadi selama ini aku membiarkan rubah menjaga angsa. Aku tidak tahan lagi dengan tempat ini, jadi aku membolos dan langsung pulang. Malam itu, saat melihat betapa kesalnya aku, ayah datang menghiburku. Aku menangis dan menceritakan semua tentang kehidupan cinta dan masalah persahabatanku. Sayang, mungkin ini saatnya kamu melihat orang lain secara berbeda. Standar-standar itu tidak berarti apa-apa. Kamu harus membuka hatimu dan membiarkan dirimu melihat kebaikan pada orang lain. Ayah benar, aku begitu terpaku pada mereka, sehingga aku tidak bisa melihat sifat sebenarnya dari orang-orang di sekitarku. Aku memilih Beth dan Josh berdasarkan standar tersebut, namun keduanya mengecewakanku. Sementara itu, Connor sengaja melanggarnya, namun aku tidak bisa menghilangkannya dari pikiranku. Standarnya seperti lembaran musikku. Aku memainkan setiap not dengan benar, tapi aku begitu terjebak dalam sisi praktisnya, sehingga aku lupa untuk merangkul jiwaku. Jadi keesokan paginya, aku meminta maaf kepada Connor atas masalah yang aku timbulkan pada dia dan Lily. Aku hanya ingin kamu tahu, aku sangat menyukaimu. Tidak peduli apa warna rambutmu. Tapi, bolehkah aku menanyakan satu pertanyaan? Apa yang ada di diri Lily yang sangat kamu suka? Apa? Kamu pikir aku berkencan dengan Lily? Dia sepupuku. Oh, ini sangat memalukan. Tapi tunggu, kalau begitu, apakah itu berarti aku masih punya kesempatan? Apakah kamu ingat saat kamu berumur 10 tahun, kamu berpartisipasi dalam kontes piano anak-anak? Sebuah kalung emas dicuri dari hotel tempatmu menginap. Ya, aku hanya memiliki ingatan samar tentang kejadian itu. Tersangkanya seorang anak laki-laki berambut pirang, anak seorang karyawan perempuan. Tapi aku malah melihat kalung itu mengintip dari saku pria. Biarkan saja anak itu, orang ini adalah pencurinya. Jadi, anak itu adalah Connor. Sehingga dia langsung mengenaliku pada hari kami bertemu lagi. Namun ketika dia melihat betapa sombongnya aku, dia mengira aku telah berubah menjadi lebih buruk dan mengabaikanku. Sekarang aku melihat gadis mengagumkan yang kukenal masih ada di sana setelah sekian lama. Jadi aku tidak keberatan jika kita mulai mengenal satu sama lain lagi. Beneran? Doakan aku beruntung kali ini, teman-teman. Tidak ada di sini. Di sana juga tidak. Di mana ya? Ini bukan sembarang kaos. Ini adalah milikku yang paling berharga. Ada tanda tangan Kendall Jenner, idolaku. Franny, kaosmu kotor jadi aku mencucinya. Ayo lihatlah. Oh, sial. Aku bergegas melihat kaosku yang berharga ditumpuk dengan rapi di atas cucian yang baru. Tidak. Tanda tangan itu benar-benar hilang. Nenek! Benar, orang yang bertanggung jawab atas kaos polos yang tidak diinginkan ini adalah nenekku, yang baru saja pindah bersama kami setelah kakek meninggal. Awalnya, hal ini terasa menyenangkan karena kenanganku tentang nenek berasal dari masa kecilku yang bahagia bersamanya. Tapi sekarang aku menarik kata-kataku, dia benar-benar bencana. Asal kau tahu, dia sudah tua tetapi masih ingin belajar menggunakan media sosial. Ibuku bahkan membelikannya iPhone 14 terbaru, sementara aku, putrinya tersayang, terjebak dengan iPhone 8 yang payah ini. Sejujurnya dia cuma butuh jenis ponsel jadul yang hanya bisa menerima panggilan. Dengan sifat pelupanya, dia akan lupa semua kata sandi. Jadi yang paling tepat memang masuk saja dengan iCloud-ku. Toh ponsel ini akan jadi milikku. Oh, pemuda itu tampan juga. Kau juga berpikir begitu? Memang, daya tarik Josh tak ada duanya. Dia sungguh pria idaman setiap gadis. Idamanmu juga kan? Seolah aku punya kesempatan, dia terkenal dingin, dan tak ada gadis di sekolah yang membuatnya tertarik. Ya, mungkin cuma itu satu-satunya waktu kami sependapat soal Josh. Selebihnya, kami selalu berdebat tentang segala hal, terutama caraku berpakaian. Dia bahkan tak repot-repot bertanya sebelum menjahit semua celana jeans robek favoritku, dan kemudian meninggalkan gaun buatannya di tempat tidurku dengan catatan, gaun imut ini akan lebih cocok untukmu. Aku dulu sukai gaun yang dia buat saat usiaku 5 tahun. Tapi siapa yang masih memakai gaun seperti ini sekarang? Bukan itu saja, dia selalu mengomeliku karena meluruskan rambut dan bukannya membiarkannya keriting alami. Karena itu lebih manis. Coba tebak, sebenarnya dari dialah aku mewarisi rambut alamiku. Tapi dia tak tahu itulah alasan aku harus tumbuh dewasa dengan teman-teman yang berkata, kau sebenarnya lumayan cantik, tapi sayang sekali rambutmu begitu. Dan kenapa rambutmu tidak lurus seperti orang tuamu? Apa kau diadopsi? Kata-kata menyakitkan itu membuatku sangat membenci rambutku dan menginginkan rambut lurus yang indah dan halus, seperti rambut Kendall Jenner. Jadi tentu saja aku akan terus meluruskannya setiap hari, tidak peduli apa yang dikatakan nenek. Syukurlah keluhan-keluhan itu akhirnya akan berakhir besok, karena aku akan kembali ke sekolah setelah liburan musim panas. Yeay!
Hah? Apa yang ramai diperbincangkan semua orang? Pada saat itu, guru masuk dan mengumumkan bahwa kelas kami akan kedatangan murid baru yang sangat istimewa. Kemudian, sosok yang sangat familiar masuk ke kelasku. Itu nenekku? Apa-apaan ini? Apa dia tersesat dalam perjalanan ke bingo atau apa? Sungguh memalukan. Mungkin jika aku diam tak bergerak, dia tak akan melihatku dan tak akan ada yang tahu kalau itu nenekku. Oh sayangku, kau lupa jus jerukmu. Semua mata tertuju padaku. Ya ampun, tolong bantu aku menghilang dari planet ini. Setelah kelas selesai, aku harus menyelinap keluar secepat mungkin untuk menghindari makan siang dengan nenekku. Tapi sahabatku Fred tidak berhenti menggodaku. Tiba-tiba aku mendengar seseorang tertawa keras di seberang ruangan. Nenek! Tapi dengan siapa dia duduk? Wah, Josh punya selera yang aneh dalam memilih perempuan. Dia mengabaikan semua gadis di sekolah ini, tapi sekarang dia benar-benar terpesona oleh nenekmu. Astaga, mengapa dia mengganggunya? Josh pasti merasa tak nyaman. Aku segera menghampirinya, meminta maaf dan menarik nenekku pergi. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, nenek menceritakan hari-harinya seperti anak kecil kebanyakan. Apa kau tahu kalau mereka punya mesin penjual otomatis di lorong dengan berbagai macam camilan? Itu jenius. Dan astaga, kampusnya besar sekali. Aku hampir mengompol saat mencari kamar kecil. Katakan padaku bagian mana lagi yang lucu? Ini hanya membuktikan kalau orang seusianya harus ada di panti jompo, bukan SMA. Aku perlu bicara dengan ibu. Jadi saat ibu akhirnya sendirian di dapur, aku langsung bertanya padanya. Bagaimana nenek bisa ada di kelasku? Ternyata saat orang tuaku mengundang nenek untuk tinggal bersama kami, dia memberitahu mereka kalau dia mau asalkan dia bisa bersekolah. Kupikir itu ide yang bagus. Itu berarti dia tak akan kesepian di rumah sepanjang hari karena kau akan menemaninya. Selain itu dia sudah menghabiskan seluruh hidupnya mengurus keluarga kita. Jadi sekarang giliran kita menjaganya kan? Iya, kurasa ibu menyampaikan beberapa poin yang valid. Tapi siapa sangka nenek bisa mengubah kehidupan sekolahku seperti ini. Dia menempel padaku sepanjang hari, makan apapun yang aku makan, mendengarkan musik yang aku dengarkan, bahkan bergaul dengan teman-temanku. Parahnya, dia menceritakan semua cerita masa kecilku yang memalukan. Bagaimana dulu aku makan pasta gigi karena iklannya bilang itu bisa dimakan, dan aku mengerami telur ayam untuk melihatnya apakah bisa menetas. Tapi bukan itu bagian terburuknya. Dia mematahkan catokanku. Jadi sekarang aku terpaksa memakai topi bodoh ini. Sungguh menjengkelkan. Ada berita baru. Apalagi kali ini? Joe sudah menemukan gadis impiannya, dan dia ada di sekolah kita. Tidak mungkin. Tidak pernah ada gadis yang menarik perhatiannya. Mengapa sekarang? Franny, apa yang kau lakukan? Aku menunduk dan, ups. Tanpa sengaja aku baru saja mengubahnya menjadi Sully dari Monster Inc. Maaf, salahku. Oke, coba kulihat. Seperti yang diceritakan Fred, ini adalah gadis yang dikenal Josh melalui Tinder sebelum dia menghilang secara misterius. Moore, 17 tahun, bersekolah di sekolahku dan... Tunggu, dia hanya punya foto ini? Yang bisa kulihat hanya rambut coklat keritingnya. Entah dari mana, seseorang menyambar topiku. Itu pasti Fred yang ingin membalasku karena insiden chat tadi. Aku berbalik untuk mengomel padanya, tapi yang kulihat adalah nenek dengan topiku di tangannya. Freddy, rambutmu sangat indah, mengapa harus ditutupi? Dan juga baju ini, gaun yang kubuatkan untukmu jauh lebih cocok dengan rambutmu. Cukup, tak mungkin aku membiarkan orang melihatku dengan rambut jelek dan pakaian nenek-nenek seperti itu. Tolonglah, Nek, tinggalkan aku sendiri dan jangan merepotkanku lagi. Ini sekolahku, dan kehadiranmu di sini membuatku malu. Dia tampak terkejut dan hendak berkata sesuatu, tapi langsung pergi tanpa sepatah kata pun. Jadi, sudah seminggu sejak terakhir kali kami bicara. Sepertinya aku tak lagi jadi perhatiannya karena dia sudah mendapatkan teman baru. Jadi itu bagus untuk kami berdua, kan? Tiba-tiba aku mendengar suara yang dalam di belakangku. Hai Franny, boleh aku bicara denganmu tentang sesuatu? Tunggu, suara ini... Aku segera menoleh dan melihat Josh berdiri di sana, tersenyum padaku. Astaga, ini pertama kalinya Josh mengajak bicara seorang gadis. Semua mata iri tertuju padaku. Aku adalah gadis paling beruntung di sini. Apakah dia akhirnya melihat pesona unikku? Jadi aku kebetulan melihat rambut keritingmu beberapa hari yang lalu. Dan kau terlihat sangat mirip seperti gadis di foto itu. Aku ingin tahu apakah kau... Oh, dia tidak datang ke sini karena aku. Maaf. Tapi aku bukan Moore. Aku bisa melihat kekecewaan di wajahnya. Dia meminta maaf karena salah mengira orang, tapi sebelum pergi, dia tersenyum dan berkata padaku, ngomong-ngomong, kau cantik dengan rambut keriting itu. Benarkah? Rambut keriting yang selama ini susah payah kusembunyikan? Aku tak percaya ada orang di luar sana selain nenek yang menyukainya. Beberapa hari kemudian aku tiba di sekolah dan melihat pemandangan menakutkan. Josh bergandengan tangan dengan Amy. Ternyata dia yang maju sebagai gadis misterius.
Mari kita lihat, usianya 17. Benar, rambut coklat keriting, benar, dan nama belakangnya Mor. Tidak salah lagi. Tapi aku terus bertanya-tanya, apa yang disukai Josh dari gadis yang terkenal liar ini? Gengnya yang sekarang termasuk nenekku tersayang selalu melakukan trik-trik bodoh untuk mendapatkan perhatian. Lihat, dia tak ada bedanya dengan lampu lalu lintas sekarang setelah berteman dengan mereka. Mereka bahkan mengubah perpustakaan menjadi jalur peragaan busana. Jelas, hal ini segera diketahui pengawas. Tapi, hanya nenekku yang tertangkap karena lamban. Karena itu, dia mendapat surat untuk ke kantor kepala sekolah dan mereka memanggil ibuku. Tidakkah kau merasa konyol bahwa orang seusia ini masih dimarahi kepala sekolah? Sekolah sama sekali bukan tempat untuk nenek. Seni pertunjukan butuh kepribadian yang berani, nak. Aku mungkin sudah tua, tapi semangatku tetap muda. Kau tahu, aku juga akan ikut dalam kontes Rise to Fame. Kurasa aku bisa menang. Aku menoleh ke arah ibu dengan tatapan memohon, namun hanya mendapat senyuman terpaksa dan biarkan saja dia melakukan apa yang dia inginkan. Lagi pula kau akan kalah, kenapa repot-repot? Bagaimana kalau kau mendaftar juga dan kita lihat siapa yang menang? Baiklah, tantangan diterima. Aku akan mengalahkanmu dengan mudah, Nenek. Tunggu dan lihat saja. Akhirnya, Rise to Fame kompetisi tahunan sekolah tiba. 1 tim 3 orang berpartisipasi dalam babak yang berbeda. 2 tim terbaik masuk babak final. Babak pertama, bola tangan sangat mudah bagi kami. Memiliki 2 tipe yang suka olahraga di tim sangat membantu. Sementara tim nenek, yang terdiri dari dia sendiri, Josh, dan si centil Amy, mereka langsung tersingkir. Setelah olahraga adalah babak sudoku. Setiap tim akan bersaing satu sama lain. Yang selesai duluan yang menang. Yang seharusnya mudah karena saat aku kecil dulu sering menghabiskan sore hari yang diguyur hujan untuk bermain ini bersama nenek. Di sisi lain, Amy mengeluh pada panitia kalau babak ini adalah lelucon, karena sudoku sudah ketinggalan zaman. Semakin banyak dia bicara, semakin terlihat kalau dia sangat buruk dalam matematika dan angka. Jadi ini seperti mengambil permen dari bayi, kan? Tapi aku lupa kalau nenek ada di tim mereka. Dan tak disangka, Josh juga sangat cerdas. Tak butuh waktu lama bagi mereka memecahkan teka-teki yang sulit. Melihat mereka berpelukan dan merayakannya membuatku kesal. Kalah 1 detik saja dari mereka benar-benar menohok. Fokus, Franny. Kita harus kalahkan mereka di babak negara dan sejarah untuk menang. Tinggal beberapa menit lagi menuju babak final. Aku hendak meninggalkan ruang tunggu ketika tiba-tiba mendengar ding dari ponsel yang tertinggal di kursi. Itu ponsel nenek. Tapi, tunggu. Dia tahu cara menggunakan Tinder? Karena penasaran aku membukanya dan di layar ada semua pesan dari Josh dan Mor yang misterius. Mengapa nenek punya akun ini? Dan mengapa Josh yakin Amy bukanlah orang yang dia cari? Aku segera mencari nenek dan menemukannya di sudut sayap panggung. Namun saat aku mendekatinya, dia menarik tanganku dan memberi isyarat agar aku diam. Kukira kau biarkan nenek tua bergabung di tim sebagai lelucon. Siapa tahu dia sangat membantu. Kau akan menang dengan mudah. Iya benar, aku juga dengar kalau sejarah adalah kelebihannya. Aku hanya butuh dia untuk menyelesaikan babak terakhir ini lalu aku akan langsung menendangnya. Seluruh kelompok itu tertawa. Dengan gugup aku menoleh ke arah nenek, tapi dia tak menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Jadi, apa yang akan dilakukan nenekku selanjutnya? Begitu babak final dimulai, nenek berdiri, mengambil mikrofon dan mengumumkan. Aku ingin mundur dari kompetisi ini karena aku tidak akan pernah membiarkan orang bermuka 2 mengalahkanku. Setelah itu ia pun pergi, dan seluruh penonton mulai ribut, sementara wajah Amy memucat. Namun, yang paling mengejutkan adalah ketika Josh juga naik ke atas panggung. Aku juga, aku tidak ingin satu tim dengan pembohong. Lalu dia berjalan pergi dan Amy mengejarnya. Penonton bersorak dan panitia mengumumkan bahwa ini berarti tim kami secara otomatis memenangkan kompetisi. Setelah upacara penghargaan, aku segera pulang ke rumah dan mendapati nenek sedang merenung di taman. Aku diam-diam duduk di sampingnya dan meletakkan tanganku di pundaknya untuk menghiburnya. Dia menatapku, tersenyum lembut dan mulai menceritakan kisah-kisah yang belum pernah kudengar sebelumnya. Aku jadi tahu kalau dia hamil di usia 16 tahun dan putus sekolah. Teman-temannya tidak terlalu baik padanya, jadi dia tidak pernah melanjutkan pendidikannya. Jadi sekarang dia punya waktu, dia memutuskan kembali ke sekolah untuk merasakan masa mudanya yang hilang. Itu sebabnya, Franny, jangan pernah biarkan kata-kata jahat orang lain menyakitimu. Hargai apa yang kau miliki, karena masih ada orang yang mencintai sisi itu dari dirimu. Apa yang dikatakannya sungguh menyentuh dan mengingatkanku akan pujian Josh tentang rambutku. Nenek, jadi ada apa dengan akun Tinder itu? Oh, aku tahu kau sangat menyukai Josh, jadi aku membuat akun untuk mengetahui lebih banyak tentangnya agar aku bisa membantumu. Ternyata, foto profil itu adalah foto nenek saat ia masih muda, sehingga mirip denganku. Mor sebenarnya adalah nama kecilnya.
Aku memeluknya dan meminta maaf sebesar-besarnya atas perilakuku yang buruk. Dia menepuk kepalaku dengan lembut, tersenyum dan berkata kalau dia akan membawaku ke sebuah tempat rahasia. Keesokan harinya, aku kembali dengan rambut keriting alamiku dan mengenakan gaun yang nenek berikan. Gaun ini tidak trendy tapi sangat pas di badanku dan anehnya, aku merasa cukup percaya diri memakainya. Nenek dan aku masuk dengan riang ke sebuah kafe buku dan aku melihat Josh. Aku membawa orang yang kau cari ke sini. Kami berdua menatapnya dengan penuh tanya. Maksudmu? Ternyata masih ada satu hal yang belum dia ceritakan padaku. Kalau nama samaran Mor yang dia pasang di Tinder adalah berdasarkan kesukaanku, hobiku, kebiasaanku, selera musikku, dan lain-lain. Dia telah mengumpulkan segala sesuatu tentangku untuk dikirim ke Josh. Aku harus memberitahunya kalau ada seorang gadis yang menarik seperti Franny di luar sana, kan? Itulah mengapa Josh merasa tidak cocok dengan Amy. Kemudian babak kecerdasan membuktikannya, karena dia dan gadis misterius itu memiliki satu kesamaan, kecintaan terhadap Sudoku. Akhirnya, semuanya menjadi jelas. Nenek masih datang ke sekolahku, dan aku sebenarnya tidak keberatan lagi. Dia membawa kue buatan sendiri untukku dan teman-teman, menceritakan kisah-kisah menarik tentang masa lalu dan memberikan nasihat-nasihat terbaik. Yang paling penting, dia membuatku sadar bahwa menjadi diriku tidaklah buruk, rambut keriting dan sebagainya. Hampir lupa. Kau juga ingin tahu apa yang terjadi antara aku dan Josh, kan? Ya, kurasa kau harus melihatnya sendiri. Siapa yang menelpon jam segini? Ola, kakakmu akan menikah akhir pekan ini. Jadwalkan untuk datang. Saudariku Rowan akan mengadakan apa sekarang? Dia belum pernah berkencan dan baru berusia 19 tahun. Apa kau masih mendengarkan, Ola? Tentu saja kau sudah punya pacar sekarang, jadi ajaklah dia. Pacar? Ya, benar. Seolah aku tak sibuk dengan sekolah akhir-akhir ini. Tak peduli apapun yang kulakukan, di mata ibu aku selalu jadi anak pemalas yang sering berpesta dengan laki-laki. Sementara Rowan anak penurut dan pekerja keras. Kau tahu, orang tuaku sudah lama bercerai, jadi aku tinggal bersama ayahku di Atlanta dan ibu serta kakakku Rowan tinggal di pinggiran kota Denver bersama nenek. Sudah lama sekali aku tak bertemu dengannya, jadi aku tak keberatan untuk mengunjunginya kali ini. Hanya saja, di mana aku bisa menemukan pria dalam waktu singkat ini? Kampung halaman tercinta sudah lama sekali. Oh, ada Paul. Maaf membuatmu menunggu. Ayo pergi, cantik. Perkenalkan pacarku, seorang mahasiswa lokal yang kutemukan di internet. Meskipun kami dalam urusan bisnis, lihatlah dia. Tampan, gagah, dan sopan. Aku beruntung sekali. Saat kami tiba di rumah, aku melihat nenek sedang menunggu di luar dengan seorang pria yang berpakaian santai. Oh, dia pasti calon iparku. Aku berlari untuk memeluk nenek. Rowan, kau sudah pulang? Mata sudah menunggumu. Wah, lihatlah pasangan kita yang dibuat di surga. Apakah dia mengira aku adalah Rowan? Aku hendak mengoreksinya ketika tiba-tiba pria itu menarikku mendekat dan berkata, "Kita memang pasangan serasi, bukan begitu sayang?" Maaf? Di mana dia meletakkan tangannya? Dan apakah penglihatannya sama buruknya dengan nenek yang mengira aku adalah Rowan? Tepat pada saat itu Rowan melangkah maju, tapi anehnya dia hanya tersenyum pada kami dan kemudian bergandengan tangan dengan Paul. Dan ini adalah pacarku, nenek. Apakah kami terlihat serasi? Ada apa dengan semua orang? Apakah aku masuk ke dalam alam semesta paralel atau semacamnya? Tiba-tiba Rowan menyeretku ke seberang taman. Lalu dia bercerita bagaimana nenek didiagnosis menderita Alzheimer yang telah berkembang begitu cepat belakangan ini. Artinya kadang-kadang dia lupa dan di lain waktu dia ingat mengacaukan semua orang dan segalanya. Karena tidak ingin membuat sedih atau bingung, ibu dan kakakku memutuskan untuk bertindak sesuai dengan ingatan nenek, termasuk pernikahan ini. Tentu saja, pria bernama Mata itu bukanlah tunangan kakakku yang sebenarnya, hanya teman dekat sekelas. Tapi sekarang dia bingung pada kita berdua. Jadi peran utama dalam drama pernikahan ini milikmu sekarang. Ingatan nenek semakin memburuk. Iya, itu menyebalkan. Tapi apakah pernikahan palsu itu perlu? Membayangkan berpasangan dengan pria kasar bernama Mata itu membuatku muak. Tidak mungkin. Dengarkan kakakmu, nak. Semua orang melakukannya untuk nenek. Apa dia baru saja memanggilku nak? Oke, cukup sudah. Laki-laki ini harus tahu diri. Tapi sebelum aku melabraknya, kedua orang tuaku muncul dan mulai memberiku ceramah. Terserah. Aku tetap pada pendirianku. Pura-pura menikah itu konyol. Senang sekarang, gadis kecil ayah bertingkah manja lagi. Kumohon aku membesarkannya dengan baik. Dan kau, jika kau sudah merawat ibumu dengan lebih baik, dia tak akan seperti itu. Belum lagi. Mereka hanya bertemu satu sama lain setiap beberapa tahun sekali. Tapi pertengkaran selalu terjadi hampir seketika. Apa yang terjadi?
Kalian berdua tidak pernah bertengkar, ada apa? Saat melihat nenek, tiba-tiba ibu dan ayah berubah 180 derajat. Beberapa saat yang lalu mereka saling berteriak satu sama lain, tapi sekarang mereka tersenyum dan mesra. Sungguh konyol. Tapi, apa nenek benar-benar tidak ingat bahwa orang tuaku sudah bercerai? Kondisinya tampak seburuk yang mereka katakan. Ini berarti aku tak punya pilihan selain mengikuti rencana mereka untuk membuatnya bahagia. Namun, aku bukan aktor profesional. Terus berimprovisasi menurut ingatan nenek tidaklah mudah. Terutama saat aku harus beradu akting dengan si mata yang menyebalkan. Kepalaku terlalu penuh dengan pikiran dan tak bisa tidur nyenyak. Jadi aku bangun lebih awal dan berjalan-jalan di taman. Entah dari mana, mata berlari ke arahku dan meraih tanganku. Apa semalam tidurmu nyenyak, sayang? Hah? Untuk siapa dia berakting? Di taman yang kosong ini? Atau ini hanya alasan untuk menyentuhku? Aku melepas paksa tanganku dari tangannya, tapi kemudian dia berani berbisik di telingaku. Shh, nenek sedang mengawasi kita dari atas. Benar-benar menyebalkan. Sementara itu Rowan mengatakan ingin menyenangkan nenek, tapi sebenarnya ia bahkan tidak sedikit pun bersikap kooperatif. Saat makan siang, sementara aku harus memaksakan senyum saat mata menyuapiku sup, Rowan bersikap menjauh dari Paul pacarnya. Paul, kakakku juga suka disuapi. Benar, itu makanan favoritnya. Paul langsung mengerti maksudnya, jadi dia menyendok sup dan memberikannya kepada Rowan saat nenek memperhatikan dengan penuh harap. Namun entah mengapa, kakakku tampak kesal, menepis tangannya dan berkata kalau dia alergi terhadap makanan tersebut. Yang mana hal ini sungguh tak masuk akal. Nenek jelas tak puas mendengarnya, lalu berdiri dan meninggalkan meja makan. Ada apa denganmu, Rowan? Kau tak perlu terlihat begitu kesal di depan nenek. Kenapa kau tidak bisa bekerja sama dengan Paul? Memang seperti itulah Rowan dari dulu. Dia pemalu dan tak bisa membuka diri dengan mudah pada orang asing, tak sepertimu. Apa maksudnya itu? Sebelum aku sempat menjawab, ayah membelaku. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Bukankah Allah berusaha sebaik mungkin untuk memainkan perannya dan tak membuat nenek curiga? Oh, jadi kalian berdua berbuat baik, dan kami hanya mengacaukan semuanya? Mereka lagi-lagi bertengkar. Biasanya Rowan dan aku hanya berdiri di sana dan menonton. Karena hanya nenek kami yang bisa menghentikan pertengkaran mereka dan kali ini tidak terkecuali. Begitu mereka melihat nenek, kedua orang tuaku langsung berbalik dan saling bergandengan tangan. Mata juga sama cepatnya. Ia meraih lenganku dan lengan nenek lalu mengajak kami jalan-jalan. Hei, siapa kau? Kenapa kau sangat ramah pada kami? Ya ampun, baru beberapa detik yang lalu dan ingatannya tentang mata sudah lenyap. Aku langsung bilang kalau aku dan mata kuliah di kampus yang sama dan dia mengunjungiku. Aku pikir itu sudah cukup, tapi tidak. Berbicara tentang kampus, dia langsung bertanya mengapa kami ada di rumah saat seharusnya kami berada di kampus. Seluruh keluargaku terdiam mendengar reaksinya. Orang tuaku menyebutkan tentang pernikahan untuk melihat apakah dia ingat sesuatu. Tapi dia langsung marah. Bagaimana bisa kalian bicara soal pernikahan saat kedua cucuku masih usia sekolah? Apa kalian berdua sudah gila? Jadi keesokan paginya, aku harus pergi ke kampus bersama Rowan. Namun yang menjadi masalah adalah kami harus naik sepeda kecil berwarna merah muda ini bersama-sama sesuai perintah nenek. Ini memalukan, tapi bagaimana kami bisa menolaknya? Dia hanya mengingat kenangan lama. Jadi, aku berkeliaran di sekitar sini sepanjang hari menunggu mata dan Rowan menyelesaikan kuliah mereka. Tiba-tiba aku melihat Paul bersama beberapa gadis. Hei, apa yang kau lakukan di sini? Oh, Ola. Aku cuma memberi arahan kepada para mahasiswa baru ini. Sebenarnya, aku sedang menunggu untuk menjemput kakakmu. Wow, sepertinya Paul benar-benar naksir Rowan. Aku harus memberitahu kakakku yang pemalu itu untuk memanfaatkan kesempatan ini. Aku mengajak Paul ke ruang kuliah tepat saat kelas selesai. Lalu mendorong Rowan ke arahnya, mengucapkan selamat bersenang-senang, dan segera menarik mata untuk memberi ruang bagi pasangan itu. Akhirnya, aku bisa pulang ke rumah. Tapi, saat kami sampai di gerbang kampus, kami melihat ayah membantu nenek menuju ke sini. Melihat wajahku yang pucat, ayah segera menjelaskan bahwa nenek mengira hari ini adalah hari pertamaku masuk kuliah. Jadi dia bersikeras untuk menjemput kami. Ya ampun, sudah cukup buruk datang ke sini dengan sepeda merah muda kecil. Aku menolak keras untuk dijemput ayah dan nenek. Aku bukan anak TK. Aku ditugaskan untuk membersihkan lapangan sepak bola. Giliranku bertugas hari ini. Jangan tunggu aku. Oh, begitu. Santai saja, aku akan melihat-lihat sebentar. Aku menatap mata berharap dia punya ide untuk mengeluarkanku dari situasi ini. Tapi dia hanya menyeringai dan mengambil sapu dariku. Ayo kita bersihkan tempat ini. Aku hanya akan pura-pura membersihkan sedikit. Tapi ternyata nenek adalah pengawas paling jeli yang pernah ada. Oh lah, ada sampah di sana. Lihat lebih dekat sayang, ada daun kering di pojokan. Lalu,
Kau harus mengelap noda-noda ini dengan kain basah. Begitu dia pergi, aku berbaring di lapangan, terengah-engah karena kelelahan. Apa kau tidak lelah? Ya ampun, aku sudah kehabisan tenaga. Tak bisa membayangkan jika itu terjadi padaku saat seusia nenek. Kasihan dia. Menakutkan sekali kalau suatu hari nanti lupa dengan keluarga. Kelahiran, penuaan, penyakit, kematian, ini adalah hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Olah, tapi satu hal yang bisa kita lakukan adalah menghargai setiap momen bersama orang-orang yang kita cintai karena saat-saat ini sangat istimewa. Aku sangat salah ketika pada awalnya aku menganggap Mata sebagai orang yang tidak sopan dan menyebalkan. Pemikirannya yang mendalam membuatku merasa cukup nyaman untuk mencurahkan isi hatiku tentang keluargaku. Mengapa orang tuaku bercerai, mengapa aku tak mengunjungi nenek sesering yang seharusnya, dan semua pertengkaran dengan saudara perempuanku Rowan. Kami berbicara banyak hal yang rasanya seperti sudah saling mengenal lama. Malam itu aku terus berbalik, berguling dan tak bisa berhenti memikirkan bagaimana Mata dengan rajin membantuku bersih-bersih. Tentang percakapan kami di sore hari, dan cara dia membantuku berdiri. Oh, apa yang salah denganku? Tak bisa dipungkiri bahwa sisi ini dari dirinya sangat menarik. Tapi ada satu masalah, saat kami akan pergi dia berkata padaku, "Sampai jumpa besok, Rowan." Ya, Rowan. Bagaimana dia bisa? Apa karena semua tindakan di depan nenekku membuatnya bingung? Atau karena dia selalu ada di pikirannya? Sudahlah, itu bukan urusanku. Hari berikutnya aku bosan berjalan-jalan di kampus, jadi aku pergi ke kelas bersama Rowan dan Mata. Rowan benar, mereka tampak sangat dekat. Selama pelajaran, keduanya mendengarkan dosen dengan penuh perhatian, kemudian berdiskusi satu sama lain. Mata juga dengan sabar menjelaskan bagian yang tak dimengerti oleh Rowan. Kita makan apa siang nanti? Apa yang enak di kantin? Kau akan mengambil mata kuliah ini juga tahun depan, jadi fokuslah. Kemudian mereka melanjutkan diskusi, seolah-olah aku tak terlihat. Sungguh membuat frustrasi. Hei, apa kau cemburu? Jangan, kita cuma teman. Kenapa dia berkata begitu? Cemburu? Itu konyol. Masih cemberut? Bagaimana kalau kita pergi ke bioskop malam ini? Aku akan membantu kalian berdua. Dan disinilah kita. Sesuai rencana, aku akan duduk di sebelah Mata, sementara Rowan akan bersama Paul. Terdengar bagus? Namun, ketika Rowan hendak duduk di sebelah Paul, Mata langsung mengambil tempat duduk itu. Jadi, dia tidak ingin duduk di sebelahku atau dia tidak ingin Rowan bersama Paul? Apapun alasannya, dia jelas tidak punya perasaan padaku. Begitu film selesai, aku bergegas keluar dari sana hanya untuk melihat pemandangan yang tidak asing. Nenek dan ayah lagi. Dia mulai mengomel dan bersikeras mengantarku pulang. Kenapa kau masih di luar jam segini, Rowan? Masih banyak yang harus dipersiapkan untuk pernikahan. Sekarang pernikahannya kembali? Ya ampun, kau juga. Seorang calon pengantin pria seharusnya tidak bermain-main seperti ini. Paul, mengapa kau tidak memasangkan aku dengan Mata seperti sebelumnya, Nenek? Setelah semuanya kami kembali ke pasangan semula. Aku dengan Paul, Mata dengan Rowan. Ya, ini hanya pernikahan palsu. Jadi tidak masalah dengan siapa aku menikah, bukan? Tapi mengapa ada perasaan yang mengganjal? Kemudian seolah nenek punya telepati untuk mendengar keinginanku, tepat sebelum upacara dimulai, ingatannya tiba-tiba berubah lagi. Apa yang kau lakukan duduk di sini? Sudah waktunya, naiklah ke sana. Nenek menarik Mata ke altar dan menyuruh Paul, pengantin pria, untuk minggir. Oh, betapa manisnya. Setelah itu, semua terasa seperti mimpi. Aku berjalan di altar, Mata memandangku dengan lembut dan dengan tulus mengucapkan sumpahnya. Aktingnya sempurna, sementara aku gemetar karena gugup. Menyadari hal ini, dia dengan lembut memegang tanganku untuk menenangkanku. Aku bersedia. Kerumunan riuh bertepuk tangan dan di antara mereka aku melihat wajah bahagia nenek. Meskipun momen ini sangat menyenangkan, aku tak lupa dengan misi penting lainnya, yaitu membantu kakak perempuanku mendapatkan pacar. Jadi aku melemparkan buket bunga ke arah Rowan dan mengedipkan mata pada Paul. Tapi anehnya, dia tidak terlihat senang dengan hal ini. Malam itu, setelah semua tamu pulang, aku mencari Mata. Jujur, aku sangat ingin tahu apakah dia merasakan hal yang sama denganku. Dia ada di sana, tapi mengapa terlihat begitu gelisah? Aku hendak memanggilnya, ketika tiba-tiba dia berlari dan meninju. Paul, berulang kali. Kau brengsek, menjauhlah dari Rowan, paham? Apa yang terjadi? Mereka berkelahi karena Rowan? Jadi Mata memang pura-pura saat upacara? Dia menyukai Rowan, bukan aku. Bukankah kau bilang kau hanya berteman dengan Mata? Ada apa dengan semua ini? Teman tidak cemburu ketika orang lain menggodamu. Online ini tidak seperti yang kau pikirkan. Aku tahu, dia pikir dia bisa mempermainkanku lagi. Aku berbalik dan hendak mengejar Paul untuk memeriksanya, tapi tangan seseorang menarik tanganku. Itu Mata. Paul tak sebaik yang kau pikirkan.
Ternyata alasan mengapa Ron merasa canggung di dekat Paul adalah karena Paul selalu berusaha menyentuhnya. Belum lagi para gadis di media sosial menyebutnya pria yang hanya memanfaatkan mereka dan berselingkuh. Mata dan Ron tahu itu semua, tapi mereka coba bertahan hingga pernikahan. Namun, dia terus melewati batas. Jadi hari ini Mata memutuskan untuk memberinya pelajaran. Jadi tindakanku di bioskop hari itu dan barusan adalah untuk melindungi temanku, bukan karena aku cemburu. Aku tak tahu dia melakukan begitu banyak hal untuk keluargaku. Ola, kenapa kau di sini? Bukankah ini masih tahun ajaran? Dan juga, orang tuamu sangat aneh. Kenapa mereka berbaikan satu sama lain? Oh, dia memanggilku dengan namaku. Dia bahkan bertanya siapa Mata. Ingatannya sepertinya sudah kembali dengan sempurna. Dengan pikiran bahwa nenek kita sudah sembuh, Rowan segera menelpon orang tua kami. Kami sangat bahagia berpikir sebuah keajaiban telah terjadi. Tapi kemudian dokter menghancurkan kebahagiaan baru kami dengan mengatakan kalau itu adalah fenomena yang disebut terminal lucidity, yang berarti nenek kami tidak memiliki banyak waktu lagi. Tak satupun dari kami yang ingin percaya. Tapi tak ada yang bisa kami lakukan selain memanfaatkan sisa waktu berharga bersamanya. Aku juga memutuskan untuk menunda kuliah dan tinggal bersama nenek selama hari-hari terakhirnya. Setiap pagi kami berjalan-jalan bersama sambil aku mendengarkan cerita-ceritanya tentang masa lalu dan kemudian berbagi beberapa kenangan terindahku dengannya. Ibu dan ayah masih bertengkar dan kemudian berdamai. Beberapa hal memang tidak pernah berubah. Tapi Rowan dan aku semakin akrab. Ternyata kami punya lebih banyak kesamaan daripada yang kami sadari. Dan Mata, dia masih datang mengunjungi nenek. Lalu, suatu hari saat Mata sedang berpamitan denganku, tiba-tiba nenek berteriak keras. Kau pikir kau mau kemana? Masih banyak yang harus dipersiapkan. Kau kira pernikahan ini hanya lelucon atau apa? Pernikahan lagi? Kami terdiam dan saling berpandangan hingga nenek berteriak untuk kedua kalinya. Tapi kali ini, mungkin aku dan Mata tidak perlu berakting lagi. Karena ketika aku bertanya apakah dia siap untuk mengucap janji suci lagi, dia menjawab. Tentu saja, Orla. Aku selalu siap untuk mengucapkan kata-kata itu padamu setiap hari. Disinilah aku, di sebuah konferensi pers, berdiri di depan banyak wartawan. Oh, tidak, itu bukan aku. Ini dia. Aku Alexia, 17 tahun. Mungkin aku seperti anak SMA, tapi tidak seperti anak-anak sebayaku, aku pengawal. Bagaimana bisa? Iya, aku diadopsi oleh organisasi keamanan bawah tanah setelah ditelantarkan di usia muda. Untungnya papa, penyelamatku, selalu ada untuk mengajariku segala hal, mulai dari matematika hingga seni bela diri. Jujur, itu adalah saat-saat paling membahagiakan dalam hidupku. Tapi dia pergi terlalu cepat karena kanker, dan rasanya seperti aku diterlantarkan lagi. Tanpa sempat berduka, organisasi ini menyuruhku berlatih dari senja sampai fajar, dengan mengatakan kalau aku harus membuat papaku bangga. Jadi aku selalu mencoba yang terbaik dan tetap menjadi yang terbaik dalam seni bela diri. Namun karena kecerobohanku, aku berakhir hanya sebagai pengawal para PIV dengan kode nama 036. Sungguh membosankan. Sampai suatu hari aku dipanggil oleh bos. 036, kami punya tugas khusus untukmu. Namanya David Smith, kepala sekolah SMA Woodford. Pengawalan membosankan lainnya lagi. Kau akan menyelidiki Pak Smith atas pelanggaran regulasi keuangan dengan menyamar sebagai murid baru di Woodford dan mengumpulkan semua hal yang terkait dengannya, istrinya dan putrinya. Jadi berhati-hatilah. Apa sudah jelas? Ya, Pak. Akhirnya, selamat tinggal pekerjaan pengawal yang membosankan. Saatnya membuktikan diri. Aku akan membuat papa bangga dan jujur, aku juga sangat antusias untuk merasakan kehidupan anak SMA. Sekarang aku perlu belanja karena aku cuma punya setelan yang dipakai untuk bertugas. Aku tidak tahu cara berpakaian siswi sejati. Oh wow, lihat semua pakaian yang indah ini. Setelah banyak berpikir, aku memutuskan untuk mengambil gaun cantik ini, benda ini, dan juga ini. Semuanya cocok kan? Tapi penjaga toko bertanya apakah itu untuk adik perempuanku. Hah? Apa maksudnya? Lalu dia memilihkan barang lain untukku. Aku baru akan mencobanya ketika sebuah jeritan mengagetkanku. Tolong, pencuri, tolong! Tak satu hari pun berlalu tanpa masalah. Aku melesat ke sumber suara dan tidak hari ini pencuri. Apa kau gila? Aku bukan pencuri. Lepaskan aku. Tiba-tiba aku mendengar suara gedebuk dan melihat pria lain berbaju biru dijegal ke bawah oleh 2 orang satpam. Sementara seorang wanita merebut tas dari tangannya. Ups, aku baru saja salah menangkap orang. Aku langsung melepaskannya. Ternyata dia juga sedang mengejar pencuri itu. Tetapi tidak peduli seberapa banyak aku meminta maaf, dia terus ngomel kalau aku ini orang gila yang kejam. Bahkan mencurigaiku sebagai kaki tangan. Laki-laki ini sungguh tak masuk akal. Sebaiknya dia berharap tidak akan pernah bertemu denganku lagi. Kalau tidak, tendangan berikutnya bukan cuma sekedar kesalahan. Hari ini adalah hari pertamaku di sekolah. Penyamaranku sangat bagus. Bahkan aku tidak bisa mengenali diriku sendiri. Aku tidak mungkin ketahuan.
Mulai sekarang aku akan menggunakan nama Alexia, jauh lebih baik daripada 036 kan? Tunggu, aku mengenalnya. Bella Smith, salah satu targetku. Wow, beraninya gadis-gadis itu mengganggu putri kepala sekolah mereka sendiri. Baiklah, Alexia datang untuk menyelamatkanmu. Tapi tidak dengan cara biasa. Jadi, datanglah si kutu buku kikuk ini yang tidak sengaja menabrak mereka, menumpahkan kopi ke mereka, mengulur waktu agar mangsanya bisa melarikan diri. Para gadis jahil itu berteriak ngeri, lalu meneriakiku sebelum berlari ke kamar mandi. Hahaha. Kemudian aku menoleh dan melihat Bella sedang berbicara dengan seorang anak laki-laki. Oh tidak, dia bukan anak laki-laki biasa. Dia adalah si brengsek menyebalkan dari mall itu. Keanehan apa ini? Mereka pun menuju ke arahku. Sementara Bella terus berterima kasih padaku, aku melihat tatapan tajam dari anak laki-laki itu. Kau tampak tak asing. Kita pernah bertemu? Tidak, tidak mungkin. Bagaimana bisa? Ini hari pertamaku di sini. Phew, dia sepertinya tidak mengenaliku. Jadi, dia Clark, sahabat Bella. Sekarang bagaimana aku bisa mendekatinya jika yang menemaninya adalah laki-laki ini? Ngomong-ngomong, kelas pertamaku akan segera dimulai. Sekarang permisi, aku harus menjaga penyamaran sempurnaku ini sebagai seorang siswi. Anak baru, jawablah, di mana deklarasi kemerdekaan Amerika ditandatangani? Di bagian bawah kertas, Bu? Seluruh kelas pecah dalam tawa. Sungguh memalukan. Tapi bagaimana aku bisa tahu? Papa tidak mengajariku hal ini. Lalu tiba-tiba aku mendengar suara yang mengkhawatirkan. Jangan panik, aku yang akan menangani. Ikut aku ke lorong. Tapi tak seorang pun mengikuti, malah mereka tertawa lebih keras. Aku masih terdiam saat seorang gadis baik memberitahuku kalau itu hanya bel berakhirnya kelas. Oh, jadi itu. Akhirnya waktunya istirahat dari semua pelajaran yang melelahkan. Sekarang mari kita periksa apakah makanannya aman. Oke, lulus. Aku baru saja akan memakan wortelnya. Lalu gadis-gadis jahil tadi muncul. Ya, makan itu. Itu akan membantu penglihatanmu yang buruk. Dan ini untuk mengotori bajuku. Lalu mereka melenggang pergi. Di tempat lain, musuh-musuh itu pasti sudah merasakan tinjuku. Hei Alexia, Alexia. Berisik sekali. Tempat ini seperti sarang lebah. Alexia? Oh tunggu, itu nama baruku. Aku berbalik melihat Bella. Dia ingin bergabung denganku untuk makan siang. Ini dia kesempatannya. Tapi tidak, si Clark juga ikut-ikutan ada di sini. Astaga. Aku bertanya pada Bella mengapa gadis-gadis jahil itu menggodanya, putri kepala sekolah. Tapi dia hanya menggelengkan kepala tidak tahu. Tapi aku rasa aku sudah tahu alasannya setelah berbicara dengannya. Aku menyadari kalau dia agak lebih lambat daripada teman-teman sebayanya. Ketika aku bercanda, butuh waktu lama baginya untuk mengerti dan ikut tertawa. Jadi, menggali informasi darinya seharusnya mudah. Kalau saja... Kau baru saja pindah ke sini, bagaimana kau tahu dia putri kepala sekolah? Aku dengar dari orang lain. Si perusak pesta ini, ya ampun. Minggu pertama tidak berjalan lancar karena aku masih membiasakan diri dipanggil Alexia dan tidak memeriksa lokerku sendiri. Selain itu, tumpukan pekerjaan rumah ini, secara umum aku senang belajar di sekolah, tapi misi ini tidak mengalami kemajuan sedikit pun. Aku harus lebih cepat, jadi dengan menggunakan pengubah suara aku menipu Pak Smith untuk meninggalkan kantornya lalu menyelinap ke sana. Tapi tiba-tiba Bella masuk. Karena panik, aku bilang kalau aku sedang membersihkan meja kepala sekolah. Dia tampak yakin dan bergabung denganku. Di lain waktu aku melihat kepala sekolah sedang berbicara dengan seseorang di lorong. Aku hendak mengambil gambar dengan pena kamera mata-mataku, namun Clark muncul dan membombardirku dengan pertanyaan-pertanyaan bodoh. Ya Tuhan, kalau terus seperti ini, kapan aku bisa menyelesaikan misinya? Suatu hari aku melihat Bella dalam masalah dengan gadis-gadis jahil lagi. Apa anak-anak nakal itu tidak pernah belajar? Ini sudah keterlaluan. Aku harus menyelesaikan masalah ini untuk selamanya. Jadi aku berlari mendekat dan dengan cepat menarik Bella menjauh, menyuruhnya untuk lari. Kemudian aku melancarkan tendangan terbangku yang terkenal bersama dengan beberapa tendangan sapuan depan. Dan gadis nakal itu terjatuh ke lantai dalam sekejap. Keadilan ditegakkan. Aku menepuk-nepuk tangan dengan penuh kemenangan. Tapi, apakah Clark baru saja menyaksikan semuanya? Orang ini terlalu mencurigakan. Dia mungkin akan merusak misi rahasiaku suatu hari nanti. Aku harus selidiki orang ini. Tidak butuh waktu lama bagiku untuk mengetahui bahwa dia bukan berasal dari keluarga kaya seperti kebanyakan siswa lainnya. Dia masuk ke sekolah bergengsi ini dengan beasiswa karena kepintarannya. Sekarang disinilah aku, di toko roti keluarga Clark. Oh, gadis ini punya mata dan warna rambut yang sama dengannya. Kami mengobrol dan langsung akrab. Dia adalah Enola, adik Clark. Dia mengidap Down syndrome tapi dia sangat berbakat. Lihat, bukankah desainnya menakjubkan? Aku sedang membolak-balik buku sketsa Enola. Tiba-tiba Clark muncul dan menyeretku keluar. Kenapa kau mengikutiku ke sini? Aku tahu kau sedang merencanakan sesuatu. Siapa yang mencurigakan di sini?
Kaulah yang selalu muncul secara kebetulan dimanapun aku berada. Aku hanya mengikutimu ke sini karena kau menguntitku dan terlihat mencurigakan. Hal itu membuat Clark terdiam. Lalu adiknya menghampiri kami dan berkata, Alexia, Enola suka sekali bermain denganmu. Kakak, biarkan dia masuk ke dalam. Sikapnya berubah drastis setelah mendengar hal itu. Dengan lembut ia memberitahuku kalau orang lain sering mengejek Enola karena kondisinya. Dia juga meminta maaf karena salah paham padaku dan menawari roti kayu manis gratis. Bukankah ini pertama kalinya aku melihatnya tersenyum? Aku belum pernah sedekat ini dengannya. Dan tiba-tiba aku merasa sesuatu berputar di perutku. Mungkin aku sudah terlalu banyak makan. Setelah itu konflik kami selesai dengan sendirinya. Aku dan Clark menjadi lebih dekat dan aku mulai mengenal sisi lain dari dirinya. Dia sangat lembut dan suka menolong. Semakin banyak kami berbicara, semakin aku merasa berdebar-debar. Oh tidak, apa yang terjadi padaku? Lebih buruknya, aku bahkan mulai merasa tidak nyaman ketika Bella dekat dengan Clark. Dia selalu membantunya dalam hal-hal kecil, seperti membukakan pintu, memegang payung untuknya, dan bahkan membuka botol air. Dia selalu bertingkah berlebihan seolah-olah dia ingin Clark melindunginya setiap saat. Tidak, tenangkan dirimu Alexia. Tidak, 036, kau punya misi yang harus dilakukan. Jadi, aku berpura-pura mengalami nyeri haid agar bisa keluar dari pelajaran olahraga dan menyelinap ke kantor Pak Smith lagi. Aku menggeledah tempat sampah, tapi tidak ada yang berguna. Kemudian aku melihat ada laci yang terkunci. Dan coba tebak, ada sebuah buku catatan dan sebuah amplop penuh dengan uang. Kemudian dengan mengarsir kertas dengan pensil, huruf-huruf perlahan muncul. Itu adalah alamat dan jam. Jadi kepala sekolah akan melakukan transaksi di sana? Oke, paham. Kemudian dalam perjalanan keluar, aku dengan cerobohnya menjatuhkan tumpukan dokumen di meja kerjanya. Tunggu, ada foto seorang wanita menggendong bayi dengan coretan. Aku mencintai kalian bertiga selamanya. Tapi Bella bilang padaku kalau dia anak tunggal. Lalu, siapa ini? Disinilah tempatnya, tempat entah berantah, tempat di mana sesuatu yang mencurigakan akan terjadi. Pukul 4.29, sudah hampir waktunya. Ada yang datang. Tunggu, itu wanita yang ada di foto itu. Dia lebih tua, tapi itu pasti dia. Kemudian kepala sekolah Smith muncul. Mereka terlihat sangat akrab. Mereka berbicara dan dia menyerahkan sebuah amplop. Amplop itu. Jadi dia adalah... Apalagi? Belum menyerah menguntit orang lain? Oke, dengarkan baik-baik. Aku berpikir kepala sekolah Smith terlibat dalam kasus pelanggaran keuangan. Tapi bukan hanya itu, aku baru saja menangkapnya berselingkuh. Lihat. Tidak mungkin. Itu... Oke, aku akan merahasiakan ini tapi dengan satu syarat. Biarkan aku bergabung dengan penyelidikan ini. Kepala sekolah sudah membantu dengan beasiswaku. Aku rasa dia bukan tipe orang seperti itu. Apa? Dia mau bekerja sama denganku? Itu terdengar berisiko. Tapi selama aku tutup mulut tentang organisasi, aku bisa menghabiskan waktu tanpa Bella bersamanya. Bagus, kan? Beberapa hari kemudian, Clark menyuruhku menemuinya di sebuah kafe untuk membahas penyelidikan. Namun sudah lama sekali, dan dia masih belum muncul. Lalu entah dari mana, sebuah kue yang indah tersaji di depan mataku. Ya ampun, itu Clark menyanyikan lagu selamat ulang tahun dan bahkan memberiku hadiah. Ulang tahun? Aku sendiri tidak tahu kapan ulang tahunku. Mengapa dia dan kuenya, apa dia membuatnya sendiri untukku? Oh, dia sangat manis. Aku menjadi sangat emosional sampai-sampai hampir saja aku mengungkapkan perasaanku padanya. Tapi tepat pada saat itu, Bella tiba-tiba melompat di antara kami. Tipikal Bella. Tidak pernah membiarkan kami sendirian. Ternyata, dia yang memaksa ayahnya untuk mengizinkannya melihat catatan siswa dan membuatkan kue ulang tahun pertamaku. Terima kasih teman-teman, aku belum pernah merayakan ulang tahun sebelumnya karena aku tidak punya, karena orang tuaku selalu pergi. Kalau begitu kita harus merayakannya dengan benar, di rumahmu. Bagaimana? Apa? Mengapa dia menyarankan itu? Tapi kemudian Clark mengedipkan mata padaku. Sepertinya kita punya rencana. Sesampainya di rumahnya, kami disambut hangat oleh orang tua Bella. Sungguh makanan rumahan yang sangat lezat. Jadi, seperti inikah rasanya punya keluarga? Bella selalu mengalami hal ini, tapi kasihan dia. Dia tidak tahu tentang ayahnya yang selingkuh. Saat kami sedang makan malam, Clark bertanya kepada Pak Smith tentang proyek sains yang sedang dikerjakannya. Kemudian Clark mengedipkan mata ke arahku lagi. Itu adalah isyaratku. Jadi aku permisi ke kamar mandi lalu menyelinap ke kantor Pak Smith. Pena ini ajaib. Mari kita lihat apa yang disembunyikan oleh ayah Bella. Oh, dia menarik jumlah uang yang sama setiap bulannya. Yeay, hari ini sukses. Berkat rencana pintar Clark, akhirnya aku mendapatkan sesuatu yang berguna. Tiba-tiba mata kami bertemu dan kami berdua saling mendekat. Aku sudah siap untuk, dan tiba-tiba bosku menelpon. Aku tidak mengutusmu untuk bermain rumah-rumahan dengan penjahat itu. Kau punya 3 hari. Jika tidak,
Aku akan menyuruh orang yang lebih mampu untuk mengurus ini. Sia-sia harapan papa padamu. Apakah aku benar-benar tidak berguna? Memikirkan bahwa aku telah mengecewakan papa, aku tak kuasa menahan tangis. Apa yang terjadi? Siapa itu? Ceritakan padaku, aku akan mengatasinya. Clark, mungkin ini terdengar aneh, tapi sebenarnya aku seorang mata-mata. Seorang apa? Clark terkejut, tentu saja. Jadi kami duduk di bangku dan aku menceritakan semua padanya. Clark tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya memelukku dengan lembut, membuatku merasa sangat lega. Kalian mungkin bertanya-tanya mengapa Bella dan aku berada di tempat sepi ini. Masalahnya, beberapa hari setelah telepon itu, bosku memerintahkan aku untuk membawa Bella ke sini untuk menyanderanya dan menggunakan dokumen yang kukumpulkan untuk mengancam kepala sekolah agar mengundurkan diri. Kurasa itu bisa membantuku menyingkirkan Bella si obat nyamuk dan memiliki Clark untuk diriku sendiri, kan? Oh, bukankah itu wakil presiden sekolah kita? Jadi, dia dalang di balik semua ini. Lalu tiba-tiba, Jangan bergerak, angkat tangan. ya Tuhan, polisi? Kenapa mereka ada di sini? Bersama dengan Pak Smith dan Clark, kami sangat terpojok. Kecuali ini adalah rencana rahasiaku. Setelah menerima pesan dari bosku, aku hampir mengikuti perintahnya. Tapi kemudian aku teringat kata-kata papa. Dia selalu memberitahuku untuk tidak pernah kehilangan kompas moralku dan tidak menyakiti orang lain demi mencapai tujuan pribadi. Bella adalah orang yang baik dan tidak seharusnya dihukum atas apapun yang dilakukan ayahnya. Aku tidak bisa mengkhianati teman pertamaku seperti itu. Jadi aku memberitahu Clark dan kami membuat rencana untuk mencari tahu siapa yang ada di balik semua ini. Dan disinilah kita. Wakil kepala sekolah terungkap telah menyewa organisasiku untuk memata-matai kepala sekolah dan menggulingkannya. Ketika tidak dapat menemukan hal buruk tentang Pak Smith, dia berbalik dan menggunakan Bella sebagai alat untuk melawan ayahnya. Sungguh tercela. Aku juga tidak percaya bahwa bos baru kami memimpin organisasi ke jalan yang jahat seperti itu. Namun, itu bukan satu-satunya kebenaran yang terungkap. Tapi kepala sekolah Smith, bagaimana Anda menjelaskan penarikan uang bulanan Anda? Aku punya seorang teman dekat yang sayangnya meninggal dunia di usia muda. Dia memintaku untuk mengirimkan uang kepada putra dan putrinya yang tidak sah dan dirahasiakan karena tekanan keluarga. Jadi, tidak ada hubungan apa-apa antara Anda dan ibuku, kan? Hah? Apa hubungan ibunya dengan hal ini? Ternyata, wanita yang dia temui beberapa hari yang lalu adalah ibunya Clark. Itu berarti Clark dan Enola adalah anak-anak yang ada di foto itu? Benar-benar kejutan. Kalau begitu, terima kasih telah menjaga keluargaku selama ini. Betapa bodohnya aku mencurigaimu dan ibu, bahkan menyelidiki Anda. Maafkan aku. Kau menyelidiki dia sebelumnya? Ya, sebenarnya bukan suatu kebetulan kalau aku memergokimu sedang memata-matainya. Maaf karena menyimpan rahasia. Tapi aku tahu dengan sifat impulsifmu, kamu akan langsung mengambil kesimpulan dan mendekati ibuku. Hah? Impulsif? Begitukah cara dia melihatku? Ternyata dia mengenaliku dengan baik. Mengapa semua begitu membingungkan? Bisakah kau jelaskan padaku? Apa kau berteman denganku hanya untuk menyelidiki ayahku? Bella, aku sangat menyesal atas apa yang telah terjadi. Tapi percayalah, persahabatan kita itu nyata. Untungnya, Bella mengerti dan kami tetap berteman baik. Oh, sebenarnya saudara yang baik karena kepala sekolah mengadopsiku setelah aku keluar dari organisasi. Aku masih sering mengunjungi toko roti itu untuk bermain bersama Enola. Enola sangat beruntung memiliki seorang kakak yang menjaganya. Aku ingin bisa punya satu. Tidak, maaf, aku tidak bisa melakukannya. Kenapa? Karena aku akan menjagamu dengan cara yang berbeda.